Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya hadir di malam hari ini ya untuk mendengarkan paparan saya tentang sebuah peluang bisnis, sebuah peluang bisnis yang tentunya juga bukan hanya peluang, tapi kita kita memberi insight-insight ya apa yang teman-teman bisa ambil ya bisa ambil untuk langkah-langkah yang akan teman-teman ya langkah-langkah untuk ke depannya. Oke, materi kita adalah menua ya tanpa ya tidak mempunyai bisnis ya. Jangan sampai kita tua tidak mempunyai bisnis ya. Seperti itu materi kita itu dan nanti akan kita selingi tentang sedikit mindset tentang SEO sedikit mindset tentang SEO, bagaimana SEO itu sangat-sangat dibutuhkan, bagaimana bisa tampil, bisa ditemukan oleh calon customer di Google itu sangat-sangat dibutuhkan, bahkan rela ya perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan uang besar. Lalu setelah itu kita bahas tentang peluang bisnisnya dan setelah itu teman-teman mengambil keputusan mau bergabung atau tidak. Ya, itu urutan-urutan materi kita pada malam hari ini ya. Oke, malam atau siang kopdarnya? Kopdarnya pagi ya, pagi sampai jam 3 Pak ya. Oke. Saya lihat sebagian ada yang belum kenal ya. Yang wajah-wajah baru nih saya lihat ya, wajah-wajah baru. Saya lihat saya kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu saya dengan Putra Chandra Buana. Oke, ini kita kenalan dulu. Saya dengan Putra Chandra Buana, ya Alhamdulillah ya mengenal internet dari tahun 92. Jadi ketika saya lulus SMA tahun 91, 92 saya sudah mengenal dunia internet ya karena waktu itu saya magang di British Council ya. Dan sampai tahun 99 itu saya masih hobi ngoprek-ngoprek komputer, ngoprek-ngoprek jaringan, ngoprek-ngoprek itu ya. Bener-bener IT banget waktu itu ya, ngoprek-ngoprek radio gitu ya. Nah, di tahun 99 ya, teman-teman, ini saya pivot merubah keilmuan saya yang awalnya suka dengan hardware, suka sama narik-narik kabel, saya rubah menjadi suka dengan konten. Suka dengan konten, ya saya mulailah belajar membuat website di tahun 99. Lalu saya menjadi ya admin sebuah situs namanya jagajaga.com ya tahun 99. Lalu eh, saya bersama tim ya itu juga kita membuat mesin pencari namanya Dunia Internet. Dunia Internet itu juga khusus seperti mesin pencari Google tapi khusus lokal Indonesia. Lalu sampai ya dari tahun 99 ini sampai saat ini lebih dari 20.000 website yang telah kita kerjakan ya. Di sini teman-teman lihat di layar ya, pernah membuat website Taman Mini ya dengan waktu itu masih 27 provinsi ya teman-teman ya. Lalu bikin portal Piala Dunia. Nah, di portal Piala Dunia ini unik ya teman-teman ya. Waktu itu saya kan suka nonton bola, Piala Dunianya itu siang. Lalu saya mikir apa yang harus saya lakukan agar saya bisa nonton Piala Dunia siang. Akhirnya saya minta bos saya untuk gimana kalau kita bikin buat servis kita kepada customer-customer kita ke kami kan perusahaan provider internet ya. Kita bikin situs Piala Dunia dari bulan Maret sampai Juni gitu ya. Nah, di situ ketika Piala Dunia berlangsung, itu saya sebagai tiap hari nonton Piala Dunia ya. Saya nonton Piala Dunianya, lalu saya rekam ya, lantas saya upload lagi ke Real Player. Jadi kalau saat ini kan orang-orang habis sebuah acara langsung di YouTube-nya bisa muncul gitu. Nah, waktu itu sudah ada kita pakai Real Player ya, teman-teman. Nah, juga wallpapernya, foto-foto lucunya dan lain-lain itu saya bikin semua ya, karena hobi jadi nggak terasa kerjanya.
Tahun 2001 di sini belum tidak dicantumkan, saya mengurusi game server. Game server pertama di Indonesia waktu itu ya. Ada 3 game ya, 3 game, Counter Strike, Diablo sama StarCraft. Kita ngurusin servernya itu pertama juga di Indonesia ya. Lalu 2004 saya mengundurkan diri ya, 2004 saya mengundurkan diri dan saya buka usaha yang alhamdulillah sampai saat ini usaha itu masih ada ya, nggak pindah-pindah, nggak berubah-ubah ya, paling nambah gitu ya. Cuman ada yang kita hilangkan. Dulu kita mengawal usaha itu dengan pembuatan software, pembuatan aplikasi ya, banyakkan pembuatan aplikasinya dibandingkan pembuatan websitenya ya, bikin software Pemda ya, lalu juga bikin animasi, dan kebetulan itu saya yang mendirikannya, saya sebagai direkturnya, saya sebagai karyawannya juga, saya sebagai pedagangnya juga, itu rangkap itu semua ya. Setelah itu ada karyawan, terus terus akhirnya karyawan kita nambah terus ya. Nah, ini kita bikin VCD pelajaran 2003 sampai 2005. Oh ya, teman-teman ya, selama saya bekerja itu nggak pernah cuma satu pekerjaan saya, pasti ya minimal itu 3. Kerja kantor dan 2 bisnis sampingan lagi ya. Ada bisnis produk fisiknya, ada bisnis produk fisik, ada bisnis produk digitalnya. Saya ya, dulu produk fisik saya jualan celana jeans. Jualan celana jeans zaman itu saya bisa dalam seminggu itu bisa ratusan lusin ya, di sela-sela saya bekerja di di digital, di provider internet. Saya juga jualan produk fisik dan saya juga jualan jasa pembuatan website ya. Lalu di sini pernah membuat portal Nusa ADV itu seperti marketplace saat ini ya, tahun 2006 ini. Website Unisma Bekasi dari 2007 sampai 2013 kalau nggak salah ya. Sistem informasi manajemen kepegawaian kita juga yang bikin. Asosiasi DPRD seluruh Indonesia itu pelatihan internetnya kita yang melatih. Diklat Kumham dan website PDP Joy, pangkalan data ya, Kemenpora ya. Aplikasi KCI Karya Cipta Indonesia ya, Simpek Sulawesi, Sisinfo Intelijen Bais kita yang bikin, sistem manajemen mutu MNC Land 2012 ya. Portal Smesco lokal dan internasionalnya kita yang bikin. Ini pakai payment gateway-nya Doku waktu itu ya. Lalu saya pernah mengisi eh, pelatihan SEO di Detikcom ya, untuk redaksinya dan leader serta programmernya. Tahun 1999 sampai sekarang nih lebih dari 20.000 ya. Bukan 15.000, ini salah datanya. Tahun 2006 sampai sekarang menekuni SEO ya. Nah, waktu SEO ini teman-teman unik ya. Saya waktu itu 2005 ya sebenarnya. Tahun 2005 itu saya ketemu customer saya di Kelapa Gading. Ketemu customer saya di Kelapa Gading, dia lagi ikut belajar SEO sama Ane Ahira kalau nggak salah ya, ASEAN Brand itu ya. ASEAN Brand gitu kan. Pak, Bapak ngerti ini nggak? Kata. Dikasih lihat saya pelajarannya yang pertama. Ini apa Pak namanya gitu ya. Ini namanya SEO Pak, kata dia ke saya. Terus dia kasih lihat, nah ini mah pekerjaan saya sehari-hari Pak. Namanya SEO ya. Apa goalnya ini? Katanya. Oh ya udah. Jadi SEO ini saya bukan alhamdulillah ya, saya nggak pernah ada guru. Nggak pernah saya ada yang ngajarin saya SEO itu bagaimana. Jadi SEO itu adalah dengan teknik dan cara-cara saya sendiri dari tahun 2005 itu. Ya, hanya tahu kisi-kisinya saja karena background kita adalah programmer, tahu goalnya. Kunci daripada SEO itu adalah sebuah website itu unik. Udah, terus isinya banyak, selesai. Ya, itu. 2014 sampai 18 saya suka ngisi training SEO dari kota ke kota. Capek juga ya, setiap minggu pindah kota, ya akhirnya saya stop. 2015 sampai sekarang aktif main di Facebook Ads. Facebook Ads pun saya nggak pernah ikut workshop, teman-teman ya. Facebook Ads pun saya nggak pernah ikut workshop karena saya itu memang dari kecil udah dagang kaki lima, jadi saya anggap main Facebook Ads ini seperti orang dagang kaki lima, seperti orang dagang di pasar, ya. Nah, waktu itu pengalaman saya belajar Facebook Ads ini tahun 2015 ya, 2015 itu saya minta tolong kepada seseorang
tolong dong ini saya ada uang 3 juta, tolong adsin, saya jual Al-Quran waktu itu. Tolong adsin. Dia sudah saya transfer dana masih belum dikerjakannya juga. Karena saya tanya terus, akhirnya dia ini dia bikin buru-buru kali ya. Nah, dia bikin buru-buru boost post. Nah, karena fanpage-nya itu saya bisa lihat, terus saya lihat, wah, ternyata Facebook Ad itu seperti ini ya, lokasinya, targetnya siapa aja, ininya apa gitu kan. Nah, setelah itu saya bikin fanpage baru lagi, mulai saya bekerja nih, otak saya bekerja sebagai seorang pedagang. Yang pertama kali yang saya pikirkan adalah bagaimana orang ketika searching scroll-scroll itu dia berhenti melihat gambar dan kata-kata kita ya, melihat gambar dan kata-kata kita. Lalu setelah itu ya kelanjutannya semua magnet-magnet yang kita buat dari add image sampai landing. Waktu itu belum ada landing page ya, langsung ke komen ya, gambar sama ini gitu ya, PPE waktu itu. Nah, jadi pada saat itu saya keluar budget 400.000, terus yang advertiser ini keluar budget 3 juta, banyakkan saya closingnya dari iklan saya. Karena apa? Karena saya mengambil angle pada saat itu, yang angle tersebut itu memang benar-benar bikin orang penasaran. Angle-nya pada saat itu, Al-Quran tercantik di dunia ternyata ada di Indonesia. Itu aja saya bikin rame ya. Nah, lalu pernah mengelola pesantren bisnis 2016 sampai 2019. Akhir ya awal 2020 kita tutup karena memang pandemi ya. Lalu ada beberapa portal-portal marketplace yang dibuat yang sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Ya, teman-teman ya. Ini adalah profil saya dan belum pernah ngegeser dari saya nggak main digital dalam 1 bulan, nggak pernah ngegeser sama sekali ya, tetap kita jalankan ini walaupun ada bisnis-bisnis lainnya ya teman-teman ya, ada bisnis-bisnis lainnya. Oke, nah saya akan sharing pengalaman-pengalaman saya ini, dan dari setiap saya membuka usaha saya benar-benar modalnya hanya ilmu saja. Benar-benar modalnya hanya ilmu saja. Ilmu apa yang saya pelajari adalah ilmu memahami pasar, ilmu memahami apa yang dibutuhkan oleh calon customer. Ya, itu aja ya. Lalu setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita bikin kontennya. Seperti itu ya. Nah, di sini, hmm, oh ya, saya membangun bisnis tahun 2004 ini, saya sudah terpikir bahwa bisnis yang saya bangun ini ya ya, harus apa? Harus berkelanjutan, ya, harus berkelanjutan sampai seterusnya. Nah, jadi ada renewalnya gitu ya. Saya tidak suka dengan yang namanya kita jualan putus seperti itu. Capek ya, ngulang lagi, ngulang lagi gitu kan. Nah, kalau saya waktu itu biasanya bikin software, nanti dia perpanjangan, nanti dia pakai tenaga kita begitu seterusnya repeat. Akhirnya saya bikin kalau saya eh, buka jasa pembuatan website, sama saya waktu itu beda ya teman-teman. cPanel-nya nggak saya lepas. Itu semua harus dalam maintain maintain saya, karena coding-codingnya pun hasil ciptaan kita sendiri, tidak memakai platform dari luar. Kita sendiri yang membuat. Bahkan sistemnya, formula-formulanya kita sendiri yang membuat. Dan alhamdulillah customer-customer kita yang dari 15 tahun masih banyak yang bertahan sampai sekarang. Yang di atas 10 tahun banyak, apalagi yang di atas 5 tahun. Ya, teman-teman ya. Nah, masuk ke materi ya. Menua tanpa jangan biarkan diri Anda menua tanpa mempunyai bisnis. Ya, untuk teman-teman yang udah di atas 35, di atas 40, apalagi di atas 50 yang mau menjelang pensiun, ini harus diperhatikan ya. Jangan biarkan diri Anda menua tanpa mempunyai bisnis. Kenapa ya? Karena kalau kita sudah tua, itu iya kalau aset kita banyak. Aset banyak pun akan habis ya. Tapi kalau bisnis ini dia akan mencari uang, uang itu akan bekerja untuk kita. Bisnis itu, uang itu akan bekerja untuk kita. Ketika dia sudah running bagus gitu kan, kita hanya kontrol-kontrol saja ya. Setelah pensiun ngelamar kerja lagi. Bayangin ya, setelah pensiun ngelamar kerja lagi. Yang belum pensiun aja yang kena PHK di melamar kerja terus, akhirnya seperti itu terus ya.
Nah, di sini kita lihat di gambar ya, masih merasa bahwa masih bos gitu kan, sering diomelin istri, sementara penghasilan nggak ada, bahkan menurun. Ya, teman-teman ya. Lalu, jangan terjadi penyesalan. Ya, aduh, coba saya dulu seperti ini. Coba saya waktu muda itu saya udah bangun bisnis ini. Ya, kita terlalu apa ya, terkadang kita ya memulai bisnis itu milih-milih, milih-milihnya akhirnya karena saling milih akhirnya salah pilih, jadi keliru. Ada teman saya baru beberapa bulan yang lalu baru pensiun, 3 bulan uangnya 700 juta habis, ketipu. Bisnis yang katanya harus modal besar, hasilnya besar. Ya, ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak latih dari sekarang ilmu bisnis ya. Kalau kita tidak latih pasar, memahami kondisi dari sekarang, maka akan terjadi seperti itu nanti ya, teman-teman ya. Ciptakan masa depan. Ya, kita ciptakan masa depan itu dari sekarang. Ya, bagaimana yang sudah lewat ya masih belum ada waktu ya. Masih ada waktu untuk itu gitu ya, teman-teman ya. Oke, buku tanpa ini buat penyemangat, kata-kata buat penyemangat aja ya teman-teman ya. Masa tua dengan bisnis adalah bukti nyata dari sebuah kehidupan yang tidak hanya dijalani tapi juga dibangun dengan tangan sendiri. Ya, saya dari tahun 2004 itu umur berapa ya? 2004 itu saya umurnya 34 ya, 34-an ya. Nah, teman-teman ya 34 atau sudah 36 gitu ya. Nah, itu saya udah mikir, oh, ini umur 50 ini saya kerjanya ya udah nggak terlalu banyak mikir ya. Nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu apa ya. Paling sharing-sharing seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, lalu berinvestasi dalam bisnis ya. Berinvestasi dalam bisnis Anda sendiri adalah investasi dalam kebebasan di masa tua. Jaminan masa tua membangun bisnis adalah menulis jaminan masa tua. Sebuah jaminan bahwa Anda akan relevan, produktif, dan berdikari ya. Mulailah hari ini ya. Buat warisan dari sekarang. Nah, kita bangun bisnis itu kita bikin warisan dari sekarang ya. Kita bangun bisnis ini bisa kita membangun bisnis untuk keluarga juga. Oke. Nah, bagaimana cara memulainya? Oke ya. Ini kita sudah masuk bagaimana cara memulainya. Yang tadi hanya quote-quote saja karena saya memang suka sama quote ya. Saya orang yang agak endablek ya, agak endablek kalau sama quote itu kadang suka kesentil ya. Makanya saya tulis tadi quote-quote-nya. Nah, teman-teman ya, goal ya. Yang pertama itu kita harus tentukan goalnya. Ketika saya ya 2 tahun kemudian bisnis saya sudah harus menghasilkan 100 juta dalam. Oke ya, kita harus punya goal. Dalam 2 tahun atau tahun depan bisnis saya harus mencapai 1 tahun 100 juta. Itu minimal. Ya, walaupun kalau saya bilang kecil banget gitu ya. Tapi ini minimal. Lalu, apakah bisa dengan mengatakan saya harus mendapatkan 100 juta 1 tahun lalu langsung dapat? Enggak, teman-teman ya. Kita harus punya kendaraan ya, harus punya kendaraan untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya itu Pulau Gadung ya, goalnya itu adalah ke Pulau Gadung atau dari sini ke Jogja, misalkan ke Jogja. Jadi kita harus tentukan dulu mau naik apa ke Jogjanya. Ya, kita mau naik apa ke Jogjanya? Kita mau naik mobil, mau naik kereta, mau naik pesawat, mau naik motor, mau naik sepeda, atau mau jalan kaki, atau mau ngesot. Semua itu pasti nyampe, teman-teman. Semua itu pasti nyampe ya. Pasti nyampe apabila kita bergerak. Ya, jadi kita tentukan dulu kendaraannya. Namun ya teman-teman, nggak cukup di situ ya, tidak membabi buta juga bisnis ya. Udah kita tentukan kendaraannya, lalu udah kita goalnya kita tentukan, tidak membabi buta juga gitu kan. Kita harus tahu mapnya. Jangan sampai ya kita mau ke Jogja udah punya kendaraan, nyampe-nya malah ke Lampung berlawanan arah karena kita nggak tahu mapnya. Nah, maka kita harus harus punya map ya, punya map. Nah, apakah setelah punya map kita bisa nyampe? Ya, setelah punya petanya, apakah kita sudah bisa nyampe? Belum tentu juga, teman-teman ya. Kendaraannya ya, kita harus bisa nyetir dulu atau harus punya supir dulu, harus ada bensinnya dulu gitu, harus bisa baca mapnya dulu ya. Baca map ini pun teman-teman itu banyak apanya?
apa namanya jalurnya teman-teman ya. Kalau jalur tol semua orang tahu, kalau jalur lurus semua orang tahu gitu kan. Tapi apakah jalur lurus itu aman-aman saja? Siapa tahu tahu-tahu macet ya, tahu-tahu macet. Nah, sebagai seorang yang ini ya, kita harus membaca peta itu bukan cuma satu jalan. If-nya itu jika macet di sini kita bisa lewat sini, jika macet di sini harus ke sini kan, jika macet di sini dan itu semua sudah kita perkirakan ya. Yang penting terus bergerak ya. Lalu tool dan mentor ini, tool ini adalah mungkin mobilnya harus ada bensinnya, harus bisa nyetir, harus bisa membaca map, lalu mentor. Mentor ini yang akan menyampaikan kepada teman-teman, mendampingi teman-teman agar nggak salah jalan, ngasih tahu ke teman-teman bahwa, hai kamu jangan lewat situ jam sekian sampai jam sekian. Kalau jam sekian sampai di sekian, kamu bisa macet sekitar 3 jam di situ. Pakai jalur alternatif dan seterusnya. Kenapa? Karena mentor ini udah pernah lewat situ berkali-kali. Ini teman-teman harus punya ini ya teman-teman ya. Apa yang harus disiapkan? Mindset bisnis yang saya sebutkan tadi, 100 juta dalam 1 tahun itu sudah harus kebayang sama teman-teman apa yang dilakukan dengan 100 juta itu. Kebayang lalu kita berpikir positif. Oh ini pasti dapat ini. Lalu modal uang. Kita harus punya modal uang sekurang-kurangnya modal uang ini adalah modal untuk belajar. Modal untuk belajar ya. Jangan sampai teman-teman gue mau mau berapa modal 100 juta nih 100 juta tapi kita nggak belajar, kita nggak punya ilmu bisnis, kita nggak tahu mapnya, kita nggak tahu apa, tahu-tahu ngasih modal aja ke orang bisa ludes ya teman-teman ya. Jadi kita harus paham alurnya kemana gitu kan. Nah, modal uang itu pertama dipergunakan untuk apa? Untuk mendapatkan ilmunya dulu teman-teman ya, untuk mendapatkan ilmunya dulu, lantas setelah itu kita bisa membaca mapnya. Kenapa banyak mereka yang gagal, habis pensiun main ceplok-ceplokin modal aja gitu kan, tahu-tahu hilang. Ya, ikut investasi A, investasi B, investasi ke kebon A, kebon B, nggak melihat resikonya di belakang seperti apa gitu ya. Ya, modal uang. Lalu setelah itu kita punya modal waktu. Dan teman-teman ya, kalau teman-teman punya modal uang, misalkan teman-teman punya uang 100 juta, ya. Untuk memulai bisnis, jangan teman-teman berani ngeluarin uang 100 juta. Teman-teman keluarin aja 5 juta untuk memulai bisnis. Bila perlu cuma 2 juta untuk memulai bisnis. Dari kecil dulu ya. Orang ilmu bisnisnya belum punya, nggak ngerti ininya, udah main-main gedean dari kecilan dulu ya. Seperti itu ya. Lalu kita siapkan waktu. Kita ada waktu untuk itu ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman, kalau di dalam digital modal satu, kalau untuk awal ya teman-teman, modal 1,5 juta, modal 110 juta, modal 100 juta bisa mendapatkan hasil yang sama. Nah, yang modal 1,5 juta ini hampir resikonya hampir nol. Modal 10 juta risikonya lumayan besar ya. Karena bisa kehilangan uang 10 juta. Ilmu dapat, uang bisa hilang 10 juta ya. Kalau yang 100 juta ini resiko besar. Walaupun dapat ilmu 100 juta kita bisa hilang kalau gagal. Ya, di sini kita dapat ilmu ya, resiko hampir kecil. Terus kita dapat network juga, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, mungkin teman-teman bertanya ini peluang apa sih yang akan disampaikan ya. Sebelum peluang kita saya sebut peternak page ya. Cuman untuk menjalani ilmu berternak page ini ya, untuk mengetahui bisa berternak page ini ada sebuah ilmu yang harus kita pelajari yaitu SEO ya. Kita coba di sini searching di Google harga jasa SEO. SEO itu teman-teman ya, SEO itu artinya adalah Search Engine Optimize ya. Bagaimana website kita bisa berada di halaman pertama Google atau bisa ditemukan di Google. Ilmu ini yang nanti akan teman-teman pelajari. Ilmu ini yang akan teman-teman pelajari, harganya mahal banget ya. Ilmu ini harganya mahal banget teman-teman ya. Ini sampai-sampai ya, kalau yang di sini kalau kita searching di Google yang sponsor ini mereka bayar ke Google ya. Karena bayar ke Google ini mahal, dia harus mengeluarkan uang uang harian, maka SEO itu diserbu oleh para pembisnis. Berapa sih ya harga SEO itu ya? Berapa sih harga SEO? Teman-teman lihat di sini. Harga paket SEO itu 1.500.000 ya untuk 1 bulan ya. Durasi minimal 4 bulan 1.500.000 teman-teman ya.
Ini kita klik, ini data dari Google. Sedang untuk konsultasi SEO biasanya dikenakan biaya per jam berkisar sekitar EP 500.000 hingga 2.500.000 per jam. Namun di tingkat global harga SEO cenderung tinggi berkisar $400 ya. Jasa SEO itu apa ya? Adalah singkatan dari Search Engine Optimization ya. Pengguna jasa SEO pakar itu adalah keputusan besar yang dapat meningkatkan peringkat situs Anda, menghemat waktu, tetapi juga berisiko tinggi terhadap situs dan reputasi Anda ya. Nah ini ya. Apa SEO penting ya? Kenapa harus menerapkan SEO di website kita? Kalian ketahui fungsi SEO adalah membantu untuk memudahkan mesin mencari menentukan peringkat website di mesin mencari sehingga dapat tampil dan relevansi kata kunci yang di sini ya. Harga jasa SEO ada orang cari SEO yang muncul SEO gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara memulainya? Lulusan apa? Berapa lama belajar SEO ya? 6 sampai 8 bulan teman-teman belajar SEO ya. Mengapa harus menggunakan SEO? Menggunakan SEO berkualitas sangat penting karena beberapa alasan yang membuat menjadi elemen tes kritis dan strategis pemasaran digital ya, teman-teman ya. Ini apa kekurangan apa akibat jika menggunakan SEO? Apakah SEO harus bisa coding ya? Jadi pada intinya teman-teman tidak wajib menguasai coding SEO ya. Jadi ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu SEO. Lihat kan tadi harga belajarnya berapa? Harga belajarnya berapa itu baru harga belajar ya kan? Kalau harga biaya SEO-nya sendiri itu mahal teman-teman ini ya. Eh, Macam-macam harga SEO profesional 300.000, 1 juta per keyword lah ya, lalu 1.500.000 sampai 4.500.000 per bulan. Ini ilmu yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, itu untuk satu produk ya. Nah, sudah jelas ya SEO nanti ilmu yang akan kita pelajari. Nah, saya masuk kepada ternak page ya. Jika Anda saat ini umurnya di atas 35 tahun ya, ternak page adalah cikal bakal ya bisnis masa depan yang bisa kita mulai dengan modal kecil dan waktu yang sangat minim bisa Anda gunakan 30 menit dalam satu hari. Ya, asal konsisten dalam 1 tahun bisnis Anda terbangun, bisa mendapatkan penghasilan rutin yang tak henti. Ya, ini akan saya jelaskan. Program SEO ternak page ya. Program SEO ternak page. SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu cara agar website atau halaman sebuah website bisa ditemukan di Google. Tadi sudah dijelaskan. Ternak page adalah kita merawat ya dari kecil ya sampai besar dan sampai bisa bermanfaat bagi customer-customer kita ya. Page adalah halaman sebuah website. Jadi ya, SEO Ternak Page adalah sebuah program yang mengajarkan atau membimbing para peserta agar bisa menciptakan banyak halaman produk yang dijual pada website ya ditemukan di Google. Jadi SEO itu adalah gimana produk-produk yang kita taruh di dalam satu website tersebut bisa ketemu di Google, ya. Nah, di SEO di era saat ini, teman-teman itu sangat sulit ya. SEO di era saat ini sangat sulit. Kenapa? Karena ketemu saingannya adalah marketplace, sehingga para pemain SEO di luaran sana nyerah. Ya, para pemain SEO di luaran sana nyerah. Sebenarnya nggak harus nyerah juga ya kan. Kenapa sih SEO marketplace itu bisa kuat ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Rumah 123, Indo Trading, kenapa mereka mereka bisa kuat? Karena mereka dibantu oleh banyak produk yang mereka posting di situ. Karena mereka dibantu oleh banyak produk yang mereka posting di situ, karena mereka dibantu oleh banyak member yang ada di situ. Nah, jika kita melakukan SEO untuk bersaing sama mereka, kita nggak pernah akan menang untuk saat ini, ya. Dengan kepolosan teknik SEO kita nggak bakalan bisa bisa menang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang diciptakan Google agar para pembisnis yang memang pasarnya itu cocok di Google untuk memasang iklan. Tapi beda dengan teknik kita yang saat ini ya. Sebelum kita ngomongin teknik, kita ngomongin latar belakang dulu ya. Eh, Latar belakangnya Ternak Page mudah mengoptimasi website dengan banyak produk yang berbeda-beda ya. Teman-teman, alasannya apa?
Alasannya ya, kalau kita cuman jual ya, kita misalkan cuman jual jasa akikah saja, kemungkinan traffic yang masuk ke website kita itu hanya jasa akikah saja. Berapa banyak sih traffic jasa akikah saja? Ya, itu paling cuman satu ya, dua atau 10 gitu ya. Saya kasih lihat ya salah satu website lancar usaha ya ini. Ini salah satu website yang teman-teman yang ternak page di sini ya. Ini impresinya teman-teman itu ada 76.000 ya. Kalau dia jual cuman akikah aja, akikah misalkan, akikah itu paling cuman dia dapat 1.600 impresi. Kalau dia cuman jual akikah doang ya, teman-teman. Kalau dia akikah doang itu dia cuman dapat berapa? 1.600 impresi. Tayangnya dapatnya 1.600. Artinya peluangnya kecil ya teman-teman ya. Sedangkan SEO itu akan kuat ya. Sedangkan SEO itu akan kuat apabila dia banyak mendapatkan traffic ya. Kalau kita hanya bermain SEO, bermain satu produk aja, maka trafficnya akan sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali ya, mau bersaing ya kalah-kalah juga gitu ya teman-teman ya. Nah, maka yang harus kita lakukan kita main banyak produk ya. Contoh ini ya nama websitenya Lancar Usaha ini ya. Dia ada main akikah, dia ada main batu nisan ya, dia ada main wifi ya. Kita lihat saja websitenya. Websitenya apa tadi Lancar Usaha ya batu nisan tadi ya. Kita copy deh ini ya. Nah, ini ya. Ini ketika di searching muncul websitenya ya. Terus kita klik. Oke, kita klik. Oke, lumayan agak lama ya. Nah, teman-teman sambil nunggu ya. Produk yang dia dia mainkan itu banyak ya. Tadi itu akikah ya, lalu kita lihat lagi batu nisan gitu ya. Batu nisan. Tuh, ada nih 6.000-an. Impresinya banyak, trafficnya, kliknya 53. Ya lumayan ya. Karena produknya banyak tadi ya, kita hilangkan ini jadi 76.000 ya. Nah, ini websitenya teman-teman ya. Batu nisan websitenya. Nah, kalau dia hanya jual batu nisan doang, kalau dia hanya jual batu nisan doang websitenya tuh hanya segini ya, yang tadi itu ya. Berapa tadi? 6.000-an. Hanya segitu saja. Tapi dia jual banyak teman-teman. Nah, dia jual nih banyaknya. Ada akikah, ya, ada batu nisan, ada buku, ada cetak undangan, ada haji umroh ya. Ini, ada herbal juga. Nah, karena produk yang dia jual itu banyak, maka ya teman-teman, maka trafficnya pun jadi banyak ya. Karena trafficnya itu jadi banyak, semuanya menjadi mempunyai peluang ya. Jadi bermain di banyak itu adalah semuanya mempunyai peluang ya. Jadi kalau satu produk itu mempunyai traffic satu dalam 1 bulan, kalau dia punya 100 produk berarti dia mempunyai traffic itu 100 dalam 1 bulan. Atau lead 100 dalam 1 bulan. Masa nggak closing 10 ya teman-teman ya. Nah, kompetitor setiap saat bertambah artinya, nah ini juga ya teman-teman ya. Latar belakang kita bikin ya ternak page ini karena kompetitor setiap saat itu bertambah. Karena kompetitor setiap saat bertambah, bisa jadi saat ini kita bisnis akikah. Yang beberapa tahun yang lalu pemainnya cuma 2, sekarang udah pemainnya udah 10, nanti mungkin 5 tahun kemudian pemainnya 100, sementara pasarnya segitu-gitu aja. Apa yang terjadi? Bisnis kita, ya kalau nggak kita benar-benar berjuang di situ, modal besar, ini besar, punya ilmu, ya bisnis kita akan terdisrupt. Akan habis bisnis kita sama kapitalis, ya yang sama mereka yang punya modal besar, lalu sama mereka yang punya ilmunya luar biasa, sama mereka yang punya jaringannya luar biasa, akan habis bisnis kita. Bisnis apapun. Saya ketemu beberapa teman-teman kemarin ada yang jual tinta printer, aduh sekarang nggak kayak dulu ya. Iyalah gitu kan. Sekarang anak baru baru ngerti digital, anak-anak Gen Z aja udah mengalahin pemain lama. Tanah Abang aja sepi.
ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya ilmu digital. Nah inilah karena kompetitor setiap hari bertambah dan kita nggak bisa ngelihat kompetitor terus-menerus capek, ya. Ngintai kompetitor terus-menerus capek. Bisnis itu ngapain buat capek-capek banget teman-teman ya. Di masa tua kita pingin santai, kok kita ngurusin bisnis capek-capek. Bisa nggak? Kita ngurusin bisnis biasa-biasa saja, nggak terlalu lelah, cuman cuannya dapatnya lumayan gitu. Ya, makanya kita bikin main produknya banyak. Produk apa saja ya, gitu. Nah, artinya apa gini? Kenapa sih kita harus main produk banyak ya? Dan itu kita menjadikan positioning kita bukan sebagai pedagang produk itu. Positioning kita sebagai perusahaan marketing produk itu. Kita menyiapkan ya apa namanya website yang bisa mendatangkan traffic, yang bisa mendatangkan prospek dan kita bisa lempar kepada vendor atau vendor yang bisa langsung menerima seperti itu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, latar belakangnya kita bikin Ternak Page ini adalah ya ingin memperbanyak network vendor dan network digital marketer. Kenapa? Berbahaya sekali untuk next kita berbisnis tidak punya network. Kita nggak punya komunitas positif ya. Nah kalau ini ya teman-teman peternak yang biasanya sebagai karyawan biasa tahu-tahu punya kenalan vendor, punya kenalan business owner, punya kenalan bos-bos pemilik pabrik gitu ya itu dibangun network di sini. Ya, karena vendornya itu kita siapkan ya. Teman-teman yang bergabung sama Ternak Page vendornya kita siapkan. Kita siapkan vendornya sehingga nanti vendor akan menghubungi teman-teman dan teman-teman pun bisa menghubungi vendor tersebut. Bahkan kita bikin dalam satu grup untuk saling ngobrol. Lalu mempunyai network ya sesama digital marketer ya. Ini ada 122 peserta saat ini. Nanti kalau nyemplung semua di peternak page itu udah jadi teman semua, udah jadi saudara, ada dari berbagai kota kan tadi ya. Potensi lead dan closing setiap hari karena banyak produk dan ini ya. Bisa saja hari pertama closing batu nisan, hari kedua closing akikah, hari ketiga closing ini dan seterusnya peluang kita besar ya. Lalu modal awal kecil. Modal awal kecil, apa yang didapat? Ya kok modal awalnya kecil berapa? Modal awalnya 1.500.000 ya. Teman-teman dapat dua website. Teman-teman dapat dua website, lalu setelah itu dipostingkan 30 sampai 50 vendor. Masing-masing vendor dipostingkan sekitar 100 artikel, 100 konten. Jadi total kontennya itu ada 5.000. 5.000 konten ya, artinya 5.000 keyword ya. Oke, lalu apa? Lalu ini menjadi sebuah bisnis jangka panjang kita dan split test juga. Nah, seperti ini ya, bisnis jangka panjang kenapa ya? Ini kalau udah seperti ini posisinya ya, ini kemungkinan akan berlanjut terus setiap berganti tahun harga kekuatan website ini makin bagus, teman-teman, makin bagus, makin bagus. Lalu kita bisa split test bisnis. Kita lihat dari data ya. Lihat dari data, oh ternyata Batu Nisan paling rame nih gitu kan impresinya sekian. Nah, kita bisa mainin bisnis ini. Oh, ternyata yang ngeklik paling rame itu ini akikah di Indramayu. Oh, saya main akikah aja lah seluruh Indonesia gitu ya. Ini. Apalagi teman-teman, kayak kita punya dongkrak usaha ya. Kita punya dongkrak usaha. Dongkrak usaha ini ternak ternak portalnya saya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini 29.000 ya. Kita bisa lihat mana yang paling rame ya. Biaya kursus ini ya, lalu di IndiHome Sleman ya, cari minum ini ada ya teman-teman semua tuh. Kita bisa tahu mau bisnis apa kita karena pasarnya sudah kebentuk ya. Sama dengan misalkan Shopee gitu ya. Shopee ingin buka pabrik, mereka gampang. Mau produk apa yang mau kita produksi? Pasar sudah ada. Nah, Ternak Page ini bisnis yang akan nanti kita sharing kepada teman-teman, kita ajarkan kepada teman-teman itu sama dengan membuat apa? Sama dengan kita membuat sebuah perusahaan marketing, dan ini teman-teman harus bisa bayangkan, 2 tahun lagi 150 produk yang saya jual ini jadi 500 produk. Dan saya sudah menguasai cara mainnya, berarti kalau bisa 500 produk berarti 500 perusahaan di bawah kita yang yang berharap dia perusahaan tersebut bisa mendapatkan prospek dari kita. Kalau selama ini kan kita posting di Shopee itu berharap Shopee dapat orderan dari Shopee nanti ini dari kita, ya.
Nah, kita di sini lebih cari aman, kita nggak bermain produk-produk retail, kita nggak bermain produk-produk jangka pendek, kita bermainnya produk-produk jangka panjang. Ya, produk-produk jangka panjang yang kita mainkan. Kenapa? Ya, karena bisnis kita ini jangka panjang. Nah, seperti ya seluruh jasa itu pasti kita mainkan, seluruh jasa itu jangka panjang. Lalu produk-produk B2B, produk-produk B2B dan produk-produk yang memang eh, hari ini ada 10 tahun kemudian masih tetap ada gitu ya. Oke. Nah, ini apa tujuan utama dari program SEO Ternak Page? Membangun diri, membangun agama, ya membangun keluarga, membangun agama, membangun bangsa dalam satu tarikan nafas. Artinya apa, teman-teman ya? Artinya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar Ternak Page, itu kita kita niatkan untuk membangun diri, ya membangun diri kita, meningkatkan kapasitas diri kita, ya dengan cara apa? Belajar ilmu SEO Ternak Page, ya. Ketika kapasitas diri kita sudah naik, ya dengan ilmunya nambah, networknya nambah, maka sama dengan membangun keluarga juga, sama dengan membangun bangsa juga dengan sekali tindakan, ya teman-teman ya. Manfaat terbesar yang didapat oleh peserta apa? Manfaat terbesar yang didapat oleh peserta ini teman-teman dapat ilmu. Lihat tadi ilmu SEO yang kalau teman-teman searching itu berapa bayarnya? Pelatihannya aja mahal ya teman-teman ya. Lalu untuk mendapatkan vendor, ya untuk mendapatkan business owner, ya ini kita langsung bisa, teman-teman nggak harus keliling-keliling ya. Kalau para para digital marketer, para e-commerce itu dia kalau untuk mendapatkan vendor, dia ini tour ya dari kota ke kota untuk kenalan sama business owner itu, mereka untuk mendapatkan vendor seperti itu. Berapa duit yang mereka keluarkan? Lalu mereka untuk kenalan sama business owner, mereka harus ikut workshop yang harga mahal. Ikut workshop A, workshop B, harga 10 juta, harga 20 juta, harga 15 juta, harga 5 juta. Itu sebenarnya ilmunya sih biasa-biasa aja, tapi mereka pingin punya kenalan ya sama para peserta yang pasti kalau bayar 10 juta bukan ecek-ecek ya pesertanya. Nah ini mereka untuk mendapatkan network ya, untuk mendapatkan vendor, untuk mendapatkan jaringan business owner, seperti itu yang mereka lakukan, termasuk saya teman-teman ya, termasuk saya ya waktu itu ya. Kalau sekarang nggak, vendor yang datang sendiri ke kita. Nah, nanti teman-teman ini vendor atau business owner yang datang sendiri ke teman-teman ya. Ketika teman-teman udah benar-benar sering show up gitu ya. Nah, juga vendor kami sediakan ini 50. Lalu berikutnya adalah punya kenalan network ya digital marketer. Kalau kita kerja di kantor aja kita nggak punya kenalan, yang nggak punya jaringan network digital marketer. Setiap ketemu sama teman ngobrolnya hal-hal, ngomongin politik, ngomongin hal-hal yang memang ke sana ke sini. Tapi kalau kita udah punya network ini, ketemu sama digital marketer gitu kan, atau IMers atau apa, itu kita ngobrolnya, gimana caranya? Ini produk ini bagus banget. Udah ngomongin bisnis aja terus ya, teman-teman. Ngomongin, yuk kita sedekah bareng yuk. Itu tuh kayaknya bagus banget nih kita. Wah, seperti itu. Obrolannya seperti itu, obrolan positif ya, itu yang didapat ya. Lalu bisnisnya apa? Bisnis jangka panjang. Kita nggak mau bisnis ya jualan es yang kekinian 3 bulan tutup ya. 3 bulan tutup, kita harus siapkan rukonya, kita harus siapkan ini. Kalau memang kita waktunya free sih nggak apa-apa, ini kita sambil kerja. Kita nggak bisa kontrol ya, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa ini, apalagi itu bisnis tren-trenan, ikut-ikutan aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita mainkan bisnis jangka panjang, misalkan saat ini teman-teman eh, memposting ya bisnis akikah misalkan. Bisnis akikah tahu-tahu udah ketemu di halaman pertama, lalu bisnis batu nisan udah ketemu di halaman pertama, jual genset udah ketemu di halaman pertama, rental mobil udah ketemu di halaman pertama, sewa mobil box udah ketemu di di halaman pertama gitu ya. Teman-teman, apakah sewa mobil box sampai 10 tahun lagi masih ada nggak itu? Masih, orang masih ada yang nyewa, gitu kan? Apa namanya, jual genset masih ada nggak 10 tahun lagi? Masih ada, ya. Catering masih ada nggak 10 tahun lagi? Masih ada. Jadi kalau kita bangun sekarang ya sampai sekian tahun ini masih awet, teman-teman ya. Split test bisnis yang tepat.
Ketika kita kerjasama dengan 50 vendor misalkan atau sampai 100 vendor, kita bisa tahu bisnis apa yang volumenya paling tinggi. Kan kita punya data. Ya kita juga menerima lead. Kan kita punya data. Nah dari data itu, oh ini vendor ini keteteran dia kalau dapat orderan dari saya ini seperti ini. Oh saya jadi vendor juga lah. Kita misalkan vendornya adalah bengkel las gitu kan, atau bikin pagar. Kita punya modal, kita bikin bengkel sendiri. Selain kita kerjakan sendiri, kalau kita keteter lempar ke vendor. Ya, udah bisa berapa bisnis? Bisa bikin bisnis tiap bulan kita. Ya, tinggal duplikat aja ya. Lalu split test bisnis yang tepat bisa bantu bisnis keluarga. Banyak sekali di circle saya mereka-mereka yang sudah punya SEO keluarganya tidak dibiarkan. Bisnismu apa? Ini gitu kan. Yaudah, tak angkat. Tinggal SEO-in aja dengan ilmu yang dia punya. Keluarganya, tetangganya, saudaranya, ya itu diajak kerjasama semua ya. Kerjasamanya bukan mintain modal orang, ya, tapi dia apa namanya mengoptimasi. Dia memberikan prospek, ya teman-teman ya. Oke. Pak, misalkan gini, apakah misalkan kalau kita bantu orang, lalu terus dia nggak mau ini terus kita rugi? Enggak, teman-teman ya. Kita nggak rugi karena website kita itu butuh apa? Website kita itu butuh konten ya. Kalau kita lihat ya, ada namanya Indo Trading, ada namanya Sejasa, ada web-web gede yang dulu. Itu mereka sampai nelponin supplier, mereka sampai nelponin supplier, Hai Mas, jual ini ya. Oi Pak, jual ini ya. Boleh ya saya postingin di website saya, nggak usah bayar. Ya nggak usah bayar gitu kan. Mereka postingan punya karyawan sekian banyak hanya untuk postingin produk-produknya supplier ya nggak bayar lagi. Tapi tahun depan ketika supplier sudah mendapatkan manfaatnya dia tawarkan. Mau nggak ambil fasilitas yang ini, mau nggak ambil fasilitas yang ini. Kayak chat GPT lah tau ya, chat GPT atau AI. Awalnya kan kita pakai gratis. Kita pakai gratis, enak-enak, tahu-tahu kita merasakan manfaatnya. Oh iya ya, saya ambil yang berbayar lah setiap bulan gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Apa saja materi pelatihan, mindset bisnis, mindset digital, riset produk, riset keyword, dan SEO, search engine optimization, dan membangun bisnis. Ya. Oke, mindset digital sama mindset bisnis. Ini penting ya, teman-teman. Karena kalau mindsetnya kita udah dapat, mau teknologi apapun masuk, mau media apapun masuk, itu sama konsepnya. Konsep jualan dari zaman Rasul dulu sampai sekarang itu sama. Walaupun medianya beda-beda. Bahkan ya sekarang itu yang rame banget TikTok. Itu kan model cara pedagang kaki lima yang diangkat ke digital, cara pedagang kaki lima yang diangkat ke digital ya. Gimana caranya dia teriak orang ngeliat, orang berhenti. Sesederhana itu ya teman-teman ya. Kita aja dibikin stres sama penggunaan media tersebut padahal nggak sama ya. Saya dari awal ya di digital nggak pernah saya belajar Facebook Ad ikut workshop, nggak pernah saya belajar SEO ikut workshop. Saya sendiri yang meramu semua formulanya ya teman-teman ya. Oke, membangun bisnis long term. Bagaimana mendapatkan income tambahannya dari hasil penjualan produk sendiri? Kalau kita sudah punya ilmu SEO, ya apalagi kalau kita punya produk sendiri, ya kita bisa dapat hasil penjualan dari situ. Ya, lalu hasil penjualan produk vendor. Karena kami ya teman-teman, jika bergabung di kami ya di peternak page ini, teman-teman itu akan ya diisikan websitenya ya diisikan websitenya 30 sampai 50 vendor, dan setiap vendor, setiap produk itu kita kita postingin sekitar 100 keyword. Kalau dia ada 50 atau ada 30 berarti 3.000 sampai 5.000 postingan. Itu udah kita semua yang ngisiin. Kenapa sih kita semua yang ngisiin? Apa enggak ini? Karena batch satu sama batch 2 teman-teman ya, itu mereka ngisi sendiri ya. Sehingga apa mereka ada yang udah sebulan baru keisi 10, baru keisi 5, ada yang keisi 15. Kami nggak ingin seperti itu. Kami inginnya ya udahlah kita percepat ya, kita percepat kita isiin semua. Jadi 90% pekerjaan SEO kami yang kerjakan, 10%-nya teman-teman yang kerjakan itu teknik cara-cara yang hanya 30 menit tadi. Itu kami lakukan semua ya. Jadi hasil penjualan dari produk vendor. Nah, ada dua model kerjasama dengan vendor
Yang pertama, teman-teman ketika mengetahui produk knowledge-nya, teman-teman bisa closingin sendiri, ya. Lalu ketika teman-teman nggak tahu produk knowledge-nya, bisa lempar ke vendor, ya. Nah, nanti ya teman-teman sama vendor itu bisa berkomunikasi langsung. Transaksi antara peternak page ya, peternak page ini ya dengan vendor itu tidak ada hubungan dengan kami. Kami tidak minta bagi hasil dari transaksi tersebut ya. Jadi misalkan kata vendor, kamu dapat profit 5% ya. Ya udah 5% untuk semua. Kami hanya memfasilitasi, ngajarin dan memfasilitasi websitenya gitu ya. Lalu hasil dari mana? Hasil dari sewa halaman. Hasil dari sewa halaman ini keren ya teman-teman ya. Ini hasil dari sewa halaman ini misalkan kita punya ya. Misalkan kita punya, nah seperti inilah ya. Ini misalkan punya Mas ini dong usaha tadi ya. Lancar usaha ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada pasang wifi rumahan di Indramayu. Nah, ini ya teman-teman. Kita sudah banyak lead dari sini. Kita sudah banyak lead dari sini, tapi kita enggan untuk bekerja sama bagi hasil sama si vendor atau suppliernya. Kita bisa nyari orang yang punya bisnis rumahan di Indramayu, cari aja di Google. Kamu mau sewa nggak? 1 bulan 100.000 atau ya, mau sewa nggak atau 1 bulan 200.000 gitu ya. Nah, nanti kalau mereka mau nyewa gitu, kalau mereka mau nyewa ya mereka bayar bulanan ke kita. Ya, bayangin kalau ada 50 produk yang bayar bulanan mereka ini 200.000 ke kita udah ketahuan. 10 juta kita setiap bulan dapat itu kalau kita eh, menyewakan halaman, beda lagi dengan kita menyewakan websitenya ya, menyewakan website ini ada halaman sewa website. Biasanya teman-teman ya, kalau sewa website ini kebetulan saya banyak ya. Saya sewa website itu ada yang setahun 5 juta, ada yang setahun 10 juta. Jadi modelnya ya, setelah apa namanya keyword-keyword yang Indramayu ini contoh nih ya teman-temannya, ini sudah banyak kita mendapatkan lead, lalu kita tawarkan seorang yang punya usaha ini, Pak mau bikin website nggak sama saya, SEO loh, ya kan berapa harganya 5 juta gitu kan, oh 5 juta gitu kan, kalau dia oke gitu kan, udah biasanya SEO itu teman-teman 3 bulan baru dapat lead, bahkan 4 bulan bahkan 5 bulan baru dapat lead, karena ini udah kita bangun terlebih dahulu, seminggu langsung bisa dapat lead ya. Seminggu tuh bisa langsung dapat lead. Sebenarnya 1 hari juga langsung bisa. Karena apa? Karena ini sudah ada leadnya duluan gitu ya, teman-teman. Nah, ini customer itu cepat puas daripada dia pasang Google Ads ya kan, yang setiap hari mengeluarkan uang. Ini lead sudah ada ya. Nah, ini lebih 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 enak lagi cuannya ini teman-teman ya. Dan saya ngalamin ini ya teman-teman ya sampai sekarang ya. Hasil menjual website ternak page. Jadi misalkan di akhir tahun udahlah bosen nih saya ternak page mulu, saya mau fokus di satu bisnis saya, bengkelas aja nih lagi rame ternak page, sudahlah saya nggak mau gitu kan, bisa dijual. Ini dengan harga yang lumayan ini teman-teman. Tergantung juga lihat kekuatan dari websitenya itu ya. Ternak page apakah sama dengan makelar online ya? Ternak page adalah cikal bakal perusahaan marketing. Tidak hanya sekedar makelar, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita harus bisa ngebayangin ini adalah cikal bakal sebuah perusahaan marketing. Cikal bakal sebuah perusahaan marketing yang nantinya ya kita harus positif, pasti akan gede. Kenapa pasti akan gede ya? Karena dikerjakan ya. Dikerjakan jadi gitu. Kalau nggak dikerjakan ya nggak jadi. Produk dan layanan yang dijual apa saja? Ya, bisa berikan contoh nggak? Ya, semua produk dan jasa, teman-teman. Semua jasa kita bisa jual, lalu semua produk juga bisa kita jual ya. Khususnya produk-produk B2B atau produk-produk yang harga mahal ya, atau produk-produk komoditi itu bisa ya. Semua produk yang dicari di mesin pencari ya, teman-teman. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kita mendapatkan income? Rata-rata ya, rata-rata di 2 bulan pertama jika melakukan job desk terus-menerus ya. Saya ada video teman-teman yang bisa tonton ya. Kebetulan ini saya pasang di Facebook video saya ini. Eh,
Video. Ini ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Darini, domisili Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Bersyukur saat ini saya dan kemampuan saya memilih digital marketing. Untuk itu, saya perlu belajar di tempat yang saya menetapkan memilih digital marketing untuk belajar marketing. Luar biasa, hasilnya oke, mentornya paten, tidak kaleng-kaleng, hasilnya nyata. Hal ini saya rasakan setelah saya mengikuti beberapa program yang diadakan background kreatif. Di antaranya saat ini saya sedang mempelajari mengikuti program Ternak Fix selama 40 minggu. Pada minggu pertama saya mendapat pelajaran tentang posting produk serta optimasi web secara sederhana. Baru posting satu produk, 1 minggu berikutnya sudah mendapat klik dan langsung closing, yaitu pada produk jas hujan mendapat closing 30 piece. Itu baru 2 minggu belajar, belum 40 minggu, belum selesai. Dan nanti kalau sudah selesai ya, semoga kita makin banyak closing lagi. Ya, ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa ya yang bapak-bapak tua juga ada ya, yang umur 60-an lah yang sudah pensiun ya, banyak sekali testimoni yang mereka sudah jalankan teman-teman ya. Oke, rata-rata di 2 bulan ya, bulan pertama. Oke, apakah harus maintenance setiap hari? Enggak harus ya. Di SEO itu biasanya 3 bulan kalau kita kerjakan job desk itu kita tinggal ngontrol aja. Dia berdatangan setiap hari karena banyak produk tadi ya. Kalau satu produk saya nggak berani ngomong begini ya. Tapi kalau banyak produk itu bisa ya. Di tahun pertama tidak bisa ya. Berapa rata-rata income yang bisa didapat dari program ini? Di tahun pertama tidak bisa ditentukan, tapi setelah memasuki tahun kedua biasanya per tahun itu bisa ratusan juta bahkan miliaran. Karena gini teman-teman ya, kita bisa apa namanya, memprediksi tahun berikutnya ketika kita mengetahui mempunyai data tahun pertama ya. Apakah sudah ada yang berhasil ya teman-teman? Semua yang sukses di online khususnya di mesin pencari adalah ternak page. Seperti Amazon. Amazon itu dulu ya dia hanya sebuah website ya e-commerce biasa jualan buku. Dari satu penerbit, 2 penerbit sampai akhirnya penerbit seluruh dunia kerjasama sama dia dan sekarang sudah apa namanya? Sudah semua produk dia lakukan. Lalu Facebook hanya dari sebuah website jaringan ya berkembang karena diurus ya teman-teman, karena diurus akhirnya menjadi besar ya. Tokopedia sama juga seperti itu, Shopee juga sama seperti itu. Dan untuk di circle kami sudah banyak yang berhasil dan bahkan saat ini sudah ada yang menjadi miliarder. Buat yang gaptek apakah bisa ikut program ini? Buat yang gaptek itu bisa ikut program ini ya teman-teman ya. Bisa ikut program ini karena kebanyakan yang berhasil di circle saya yang awalnya gaptek banget ya, ya, dan saat ini alhamdulillah mereka sudah luar biasa hasilnya. Kita lihat dari testimoni-testimoni ini ya. Ini ada reseller, kita lihat aja testimoninya. Ini ada apa namanya, Banana Barata Mandiri. Terima kasih, rencana mau nambah lagi ya. Mereka udah bikin terus nambah lagi. Para peternak pes teman-teman ya, dia udah ternak pes sekali terus dia nambah lagi padahal pelajaran belum selesai. Karena apa? Karena dia merasakan gitu ya. Oke, ini kita lihat testimoni-testimoni, bahkan ada yang keren banget ya. Nah ini nih, ini yang dari testimoni dari dongkrak usaha, terus ada juga testimoni yang umroh ya. Saya kasih lihat yang umroh. Teman-teman kalau mau baca testimoninya nanti saya kirim ya. Mana ya?
Ada yang testimoni umroh. Nah dia saya suruh Bu bikin bikin website lagi nggak gitu ya katanya nggak ini aja saya sudah capek katanya sudah capek sama orderan ya dia bisa sampai ya 150 sampai 200 jamaah dalam 1 bulan ya websitenya itu ini ya teman-teman ya saya akan share ini data websitenya ada di saya ya nah ini data websitenya teman-teman ya 3 bulan terakhir kita lihat aja 7 hari terakhir. Ini satu website dia punya 5 website ya. Ini 7 hari terakhir. Ini baru satu website ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke kita lanjut ya. Siapa saja yang bisa ikut program ini? Kita punya program itu 3 10 1 3 kali Zoom, 3 kali Zoom. Lantas setelah itu 10 job desk lalu satu evaluasi. Ya ini. Tapi setelah itu ini ini materi pertemuan formalnya. Ya, materi formalnya setelah itu di dalam grup ya kita terus belajar sampai setahun ya. Kita ada video-video terusannya itu kita taruh di grup itu sampai setahun. Jadi 1.500.000 yang teman-teman bayar itu bukan cuma buat 3 10 1 aja tapi sampai seterusnya ya. Bahkan teman-teman yang di SEO subuh pun itu kita walaupun kita kadang mindset, kadang teknik, kadang mindset, tapi ini insya Allah kita rutin lakukan setiap subuh ya teman-teman ya. Oke, bisa siswa. Kenapa siswa bisa ya? Kita kalau punya anak jangan kita biarkan main game aja, jangan kita biarkan harus fokus ke pelajaran sekolah aja gitu. Harus diajarin dikit-dikit digital ya. Mahasiswa juga ya. Karena seseorang yang mempunyai kemampuan digital ngelamar kerja itu langsung diterima ya, langsung diterima apalagi udah pengalaman mengoptimasi 50 website ya seperti itu ibu rumah tangga ya ya kurangin nonton nonton drakornya terus belajar optimasi bisa nggak kalau cuman pakai handphone doang bisa ya kalau ada laptop bisa nggak lebih bisa lagi gitu ya yang pengangguran apalagi banyak waktu apalagi yang karyawan ya karyawan itu kan kita minimal 30 menit ya minimal kita 30 menit jadi 30 menit itu teman-teman bisa sehabis subuh bisa siang pas makan pas istirahat atau bisa pas di mobil mengoptimasinya pakai handphone gitu kan atau pas pulang kerja malam ya yang menjelang pensiun bisa juga atau seluruh masyarakat Indonesia yang punya handphone ya. Nah, persiapan apa saja? Yang pertama yang harus disiapkan adalah minimal punya waktu 30 menit dalam 1 hari. Kalau nggak punya waktu 30 menit dalam 1 hari, jangan ikut. Mempunyai koneksi internet. Kalau nggak punya koneksi internet, jangan ikut. Mempunyai handphone. Kalau nggak punya handphone, jangan ikut. Ya. Eh, terus nanti nelponnya kemana Itu semua gitu terus ya. Bapak. Lalu berikutnya berprasangka positif ya. Berprasangka positif terhadap masa depan Anda ya. Terhadap hal-hal yang datang ke Anda itu berprasangka positif ini penting banget ya. Bagi calon pensiunan, apakah ini urgent? Sangat urgent banget ya bergabung. Bagi yang sudah mengetahui program ini, apakah urgent? Harus bergabung ya. Kalau ingin mempersiapkan diri untuk membangun bisnis masa depan ya, yang hampir resikonya nol, ilmunya dapat, jaringannya dapat, jaringan network vendor dan network digital marketer gitu kan. Apakah akan dibimbing sampai bisa ya bahkan selama 1 tahun. Berapa biayanya? Biayanya 1,5 juta ya. 1,5 juta ini teman-teman biayanya. Lalu kalau yang misalkan teman-teman mau cicil 10 kali. Teman-teman mau cicil 10 kali itu harganya 1,8 nyicilnya itu 180.000 per bulan. Di bulan pertama itu 2 kali cicilan di bulan pertama ya. Hari ini dan mungkin pas kita mulai selanjutnya itu bisa dicicil per bulan ya. Untuk teman-teman yang mau cash itu harganya 1.500.000 ya. Tapi kalau yang mau cash hari ini atau besok itu kita bisa diskonkan lagi menjadi 1.350.000 ya. Nah, biaya ini sangat murah sekali ya, sangat murah sekali kalau dibandingkan dengan belajar SEO di tempat lainnya ya.
Kesimpulan ya, Ternak Page mengajak kita untuk berpikir visioner, untuk berpikir jangka panjang, bukan untuk hari ini saja, mempunyai network yang positif, ikut membantu perekonomian bangsa dengan cara membangun perekonomian pribadi dan keluarga untuk kaya. Teman-teman jangan segan-segan, saya mau berternak page untuk kaya. Harus disebutkan itu dalam hati bila perlu ditulis. Ya, ya, karena kalau kita nggak malu-malu untuk menyampaikan untuk kaya, ya kaya itu akan menjauh sama kita dan kita nggak semangat untuk mengejarnya. Ya, lalu untuk mempunyai banyak bisnis, untuk menyiapkan warisan yang tak ternilai. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman ya. Mungkin semua teman-teman pernah mendengar kata-kata SWOT. Teman-teman SWOT dulu sebelum memutuskan sebaiknya dan saran untuk menswot ya, kami sarankan untuk menswotkan terlebih dahulu apa strength-nya ya, apa strength-nya, lalu ini strength-nya apa, weakness-nya apa, kelemahannya, lalu apa peluangnya, lalu apa ancamannya, ini harus teman-teman SWOT SWOT dulu ya. Oke, kira-kira seperti itu dari saya. Monggo yang ingin bertanya silakan, yang ingin bertanya silakan. Tadi sudah saya kasih contoh ya, Bu Titi Mojokerto ya, web yang lancar usaha tadi ya. Nomor WA, sebentar ya, saya siapkan nomor WA-nya dulu. Nomor WA-nya saya siapkan dulu. Sebentar. Ini ya, teman-teman, ini nomor WA-nya. Hubungi Mbak Tika. Hubungi Mbak Tika untuk join ya. Nah, ini nomor WA-nya. Oke ya, teman-teman ya. Boleh open mic ya bertanyanya. eh Bisa tolong nilai SEO saya untuk urus atau bisa share screen kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Wah, ini nanti ya di sebentar ya. Se Suara nggak jelas, kabar aneh akhirnya gimana? Wah, nggak tahu Pak Hasbi Yudianto ya. Bisa info contoh website tadi sudah kita kasih lihat ya yang lancar usaha ya, bahkan dia itu akhirnya banyak websitenya ya. Oke, bisa tolong nilai SEO Halo Pak. saya. Nama nama SEO-nya apa itu? Nama nama websitenya Pak As nggak kelihatan sama saya, kecil banget ya. Ditaruh aja Assalamualaikum Pak dulu. Putra. Ya, monggo Halo Pak. Pak. Monggo Baik, Pak. baik. Tanya, Pak Emma ya, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Pak. Yang pertama berarti kita kan seolah-olah udah membuat website ya. Berarti Ya, yang pertama berarti kebutuhannya adalah pembuatan website. Yang ingin saya tanyakan yang pertama bagaimana cara membuat artikel sesuai dengan standar SEO. mm-mm. Yang kedua, apakah benar untuk domain MyID tidak bisa di apa mendapatkan di Google AdSense? Itu saja Oke. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, misalkan Google tidak menerima domain, nama domain itu mereka apa yang bikin nama domain itu benar-benar tidak mengikuti perkembangan zaman, dan Google pun tidak punya alasan untuk tidak menerima dan nama domain apapun ya, nama domain apapun dari sisi SEO itu tidak berpengaruh, apalagi yang ide-ide di belakangnya itu punya pemerintah loh Pak ya, punya pemerintah. Jadi tidak ada alasan karena kami menggunakan itu semua ya. Kami menggunakan itu semua aman-aman saja ya. Jadi itu hanyalah isu yang mungkin mereka kesulitan mengoptimasi terus sudah menggelontorkan isu seperti itu. Lalu yang pertama tadi apa tadi Pak, pertanyaan pertama, eh, Bagaimana bagaimana menulis membuat artikel artikel? sesuai dengan Me- SEO? Membuat artikel untuk SEO itu sebenarnya kata kunci, misalkan gini ya, eh, kita menggunakan kata kunci jual rumput sintetis di Tangerang, ya.
Lalu antara URL, meta title ya, saya share aja. Karena ini ya artikel-artikel yang seperti ini yang menjadi membuat orang nyerah main SEO. Padahal main SEO itu asal kita posting aja setiap hari ya, asal asal kita posting saja, asal isi konten kita unik, asal isi konten kita unik, maka ya itulah SEO ya teman-teman ya. Nanti di kelas itu akan ada teman-teman, saya infokan bagaimana membuat konten yang paling disukai oleh Google. Saya coba searching tadi apa ya? Jual batu nisan ya di Garut lah misalkan ya. Kita lihat ada nggak websitenya yang tadi lancar usaha. Ini ada ya. Yang pertama yang harus selaras ya. Meta title, titlenya ini harus selaras ya. Kita kontrol U, kita lihat di sini ya. Ini harus sesuai dengan apa yang dicari. Jadi kalau nama kita Putra jangan dipanggil John gitu ya. Enggak, nama saya Putra jangan dipanggil John, enggak bakalan melihat. Sama dengan Google ya gitu ya. Kita nyari batu nisan tahu-tahu yang keluar yang lain itu enggak mungkin gitu ya. Oke, ini jual batu nisan. Lalu di meta deskripsinya ada jual batu nisan juga ya. Lalu setelah itu di judulnya ada jual batu nisan juga. Lalu di dalam konten di sini ada jual batu nisan juga. Cuman seperti itu aja SEO. Di di bawah sini kita mau bikin jualan mobil, di bawah sini kita mau bikin jualan yang lain-lain itu tidak pengaruh sama SEO, bahkan makin menguatkan SEO. Ya, ini real ya. Kenapa saya sebut ini real? Karena saya semuanya sudah saya praktekin. Ya, algoritmanya seperti ini, saya praktekin, melanggar algoritma, oh ternyata enggak ya. Algoritma seperti ini, saya praktekin, ternyata enggak ya. Apalagi sekarang zaman zaman AI ya, chat GPT membuat artikel sangat mudah ya. Kalau kita nggak ambil kesempatan ini, kalau kita nggak ambil kesempatan ini, teman-teman ya, itu kita akan kesulitan nantinya. Ya tahu-tahu pengguna AI semakin banyak, ya ada aja nanti hal-hal yang mungkin mengganggu kita ya. Oke gitu Pak, siapa tadi? Pak Emma ya? Pak Erwin monggo. Assalamualaikum Mbak Putra. Waalaikumsalam Pak. Mau nanya Pak, Ya kalau Pak. misalnya nih kita udah selesai dengan apa namanya inspeksi, kan Hmm. saat ini kita udah inspeksi di Ya. Plot ya. Kalau Hmm. misalnya kita udah selesai, itu eh, apa namanya tugas SEO selanjutnya itu apa lagi? Apa yang Oke. BPP itu atau apa lagi? Bapak Bapak sudah ikut peternak page ya? Ya, dia saya di batch 3. Oh, B3. Itu banyak Pak tugasnya ya, banyak Iya, tugasnya. iya. Bapak bisa BPP, bisa ini yang penting ini ya. Yang penting pertama itu poinnya kalau SEO itu yang pertama itu jangan salah kita ngeriset keyword. Nah, ternak page itu keywordnya sudah kita yang risetin. Jadi nggak mikirin sampai ngeriset keyword dulu. Walaupun nanti kita belajar cara ngeriset, tapi untuk prakteknya di awal kami yang mengerjakan. Lalu yang kedua itu adalah kita posting produk. Kita posting produk jangan duplikat. Jangan duplikat antara page satu dengan page lainnya ya. Itu sudah kami kerjakan juga gitu kan. Lalu yang ketiga itu baru inspeksi ya. Nah, tugasnya bagaimana hasil inspeksi ini website kita ke indeks. Ke indeks itu bukan cuma 10 20 gitu ke indeks 100 200 bahkan 1000 gitu kan. Nah, setelah ke indeks itu artinya produk kita, konten kita masuk ke dalam database Google. Setelah konten kita masuk ke dalam database Google, lalu kita cek posisi. Oh, ternyata posisi website kita ketika awal inspeksi itu berada di halaman 6. Nah, berada di halaman 6 artinya tugas kita mau naikin ke halaman 1 ya. Fokus kita di awal-awal ya, ke kita di dalam bermain SEO ini di awal-awal itu hanya fokus kepada robot Google, teman-teman ya. Jangan fokus kepada urusan yang nggak penting. Urusan yang nggak penting itu desainnya dibengkokin sedikit, warnanya nih, kata-katanya, nomor telepon. Kalau di bulan pertama atau di minggu-minggu pertama itu belum ada yang lihat website kita. Masih di dalam hutan. Hmm. Nah, fokus kita bagaimana robot Google menggerakkan
Website kita maju, 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 maju. Akhirnya ketika dia sudah berada di halaman 3, halaman 4, halaman 3, halaman 2 itu sudah manusia yang mengunjungi. Nah, setelah manusia yang mengunjungi ini bisa bermasalah ketika kita mendapatkan impresi, ketika kita mendapatkan impresi tapi kecil banget CTA apa CTR-nya, kecil banget CTR-nya gitu ya. Di bawah 1% misalkan. Nah, ini sayang gitu ya, sayang banget gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan baru membuat konten penawaran. Nah, kalau produk kita jenisnya satu doang, kalau satu website produknya satu doang, ya satu penawaran aja kita bikin. Nggak harus kita membuat artikel yang banyak-banyak gitu kan, yang banyak-banyak terus dari artikel itu bertujuan agar orang order enggak. Tetap harus satu penawaran. Misalkan saya punya jasa umroh nih ya, kita coba cek ya. Kita coba cek misalkan paket umroh untuk 6 orang ya. Paket umroh untuk 6 orang ya. Ini kita lihat ya, ini paket umroh haji saya buka satu gitu ya. Saya buka satu lagi ini ya. Lalu saya buka satu lagi ini ya. Saya buka satu lagi ini ya. Teman-teman ya, mumpung saya ingat ya. Teman-teman jangan sekali-kali, teman-teman jangan sekali-kali ya ngeklik iklan orang. Jangan sekali-sekali ngeklik iklan orang ya. Kalau kita nggak perlu, kalau kita nggak butuh, itu namanya zolim. Ini kalau kita klik zolim kita. Kenapa zolim? Kalau kita klik uang dia berkurang di Google, deposit dia berkurang di Google sama dengan kita maling 5.000 rupiah, mungkin 10.000 rupiah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-sekali kita ngeklik tayangan kompetitor seperti ini. Kenapa saya klik? Karena yang saya klik ini semua customer saya ya. Karena semua yang saya klik ini customer saya. Oke kan, ini jangan sekali-sekali kita ngeklik. Kalau kita mau lihat ya konten kompetitor seperti apa, kita tinggal copy saja nama domainnya cari. Kalau kita ngeklik itu sama dengan orang bodoh. Kenapa saya bilang orang bodoh? Karena kita ingin bersaing sama dia. Kita ingin bersaing sama dia lalu kita kasih klik dia dari pencarian Google lagi ya. Kalau kita ini 111 ini semua buka terus kita ngeklik ini ya, kita ngeklik apa tayangan dia ini, maka website dia akan semakin kuat, kita akan semakin sulit naik ya. Bodoh kalau kita ngeklik kompetitor di sini ya. Kalau mau riset ini, terus juga zolim kalau kita ngeklik iklan orang. Nah, ini saya ingatkan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, teman-teman ya, dengan orang yang mau berangkat umroh, dia nggak suka baca ya. Ini saya sudah riset. Ya, boleh dibilang 70% itu bahkan 80% mereka nggak suka baca, mereka cari nomor telepon. Dan terbukti website ini banyak lead-nya. Website ini banyak lead-nya ya. 150 sampai 200 jemaah satu bulan ya. Oke, yang ini lagi. Nah, ini ya. Ini sebelum sebelum ditambah konten besar seperti ini, sebelum ditambah konten heading seperti ini, itu rendah banget ininya ya. Trafficnya banyak, konversinya rendah banget. Setelah kita pasang begini, itu naik langsung. Dari yang awalnya 5 jadi 15 satu hari. Karena apa? Orang males baca, teman-teman ya. Orang males baca gitu ya. Nah, sama dengan ini juga ya. Dikasih nomor WA langsung. Karena mereka males, ya gini loh. Google itu adalah orang mencari. Dia sudah butuh, nggak penting lagi dia bacaan umroh. Bahkan orang Indonesia itu ngebaca flyer kadang malas kecil-kecil gitu kan. Apaan ini nggak jelas juga gitu kan. Akhirnya dia ngeklik WA dan di WA itu dia bertanya lebih detail. Jadi konten untuk manusia itu cuman ini doang. Teman-teman ya, cuman ini doang ya. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Gitu Pak Erwin ya, kasih BPP, kasih ini Bapak update konten aja setiap hari, nambah terus keywordnya nanti diselingi sama BPP sama atas konten sama apa ya, Pak Erwin ya. Iya, Oke. baik-baik, Pak. Makasih. Pak Erwin, Assalamualaikum. Pak Erwin websitenya Ya, apa Pak? Nah, Assalamualaikum. yang satu itu Tanah Tablik, Ya, yang satu lagi eh, Tarik Alhaya.
Sudah ke indeks berapa, Pak? Kalau yang tanah tablik itu sekitar 500-an, 509 kalau Wih, nggak salah. keren ya, keren ya. Sudah banyak yang ketemu di halaman 2, halaman 3 itu ya. Insya Allah. Oke, ya, gitu ya Pak Afrian, monggo. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Putra. Waalaikumsalam, Pak. Ya, tadi yang sudah disampaikan ya, Pak ya, Ya, biaya segitu gitu ya, 1,5, ya. itu apa namanya? Ini pertanyaan yang pertama itu dia sudah termasuk website dengan beberapa keyword tadi ya, 5 ribuan kalau nggak salah ya, kalau nggak Sudah salah dengar. sudah dipostingin semua, ya. Sudah dapat domain, hosting, terus sudah dipostingin semua. Jadi 90% sudah kita kerjakan. Oh, oke, Pak. Berarti termasuknya nanti kan kita akan belajar terus belajar Ya, dengan perkembangan ya, kayak misalnya ya, belajar dari tiap minggu ke minggu, sebulan, 2 bulan kemudian mungkin materinya akan bertambah. ya. Nah, pertanyaannya berarti kalau misalnya kita nambah website, berarti nambah paket lagi gitu ya, Pak ya? Enggak, tinggal beli website aja. Oh, 400.000. gitu. Oh, gitu. Iya, Berarti maksudnya hosting juga di Bapak atau di sudah kita ya. pun Kalau kita semua? hosting nggak pernah kita keluarkan karena ini website khusus buat SEO namanya WSP, Web SEO Praktis. Oke. Ya, Dan yang pertanyaan kedua, Pak, ini ya, tadi udah berapa ya? hmm, Agak banyak ini. ya, Ini kan kalau dilihat seperti Indo Network ya. Mungkin beberapa vendor kita punya ya, datanya, terus kita upload, kita bikin kontennya gitu ya di website kita. ya. Kemudian ada kontak kita di situ, nomor kita gitu kan. Ya, kalau Indo Network kan ke nomor masing-masing. Kalau ini Betul, nomor ke kita semua. betul, Pak. Nah, Ya. itu pertanyaannya apakah nanti dari sisi klien yang melihat website kita, apakah nanti nggak apa nggak terlihat terlihat seperti tidak profesional gitu, Pak? Maksudnya nomornya kok satu tapi bisnisnya banyak gitu ya, ada 150 lebih gitu kan vendor Eh, bahasanya. Klien nggak pernah memikirkan itu. Oh, Ya, karena ini sudah terbukti ya. Kadang kita berpikir terlalu apa gitu ya. iya. Padahal klien nggak Iya. pernah. Bahkan saya pernah membuat website yang paling jelek banget. Kenapa itu saya bikin? Karena agar saya bisa membantah apa-apa yang diisukan di luaran sana. Saya banyak website jelek saya bikin. Ada yang bilang, oh ini siapa? Trustnya tidak tidak akan nggak ada percaya orang akan menghubungi ini. Malah banyak leadnya, bahkan closing closing banyak. Itu sudah saya bikin ya. Saya kasih Ya, lihat jadi ya, misalkan ini biar teman-teman saya buka tentang SEO karena kalau kita berhati-hati terlalu berhati-hati dengar ini itu kita nggak jalan-jalan ya itu setuju, masalahnya Pak. kita ini contoh ya misalkan sewa keren ya di Bengkulu misalkan ya atau saya cek ini dulu lah site titik dua morosakarto.com garis miring PCB nah ya saya coba cek ini nah inilah ya sewa bulldozer di Sukabumi misalkan ya mereka untuk produk-produk yang bulldozer kayak gini nggak penting bagi mereka itu apa bentuk website yang penting sama mereka adalah nomor teleponnya nah ini ya keluar bentuk websitenya seperti ini kayak gini doang nih tuh tapi leadnya banyak ya Oke. ya kita lihat lagi sewa keren ada juga apa nih kubah masjid ada distributor Tikarotan coba kita cek ya distributor Tikarotan ini semua benar-benar saya bikin gitu ya nah ini Oh, langsung ini di ke atas klien Bapak ya, Pak ya? apa Klien Bapak. jadi gini jadi modelnya begini ya saya ternak APC begini nanti kalau ada orang yang mau Pak saya SEO-in Tikarotan dong boleh sini Oh, berapa sekian padahal nomor telepon ini yang saya ganti oh, website baru saya bangun seperti itu nanti teman-teman diarahin strateginya seperti itu juga karena kalau kita meng-SEO-in website orang itu lama kadang customer ada yang nggak sabaran gitu kan ya hmm, udah hmm, hmm. kita bikin aja dulu seperti ini ya ada salah satu customer kita eh, sewa mobil tangga kalau nggak salah ya, mobil tangga ya sewa mobil tangga nama websitenya itu apa ya nah ini rental keren Indo dia baru tiga tahun dia baru teriak sama saya Pak kata teman saya websitenya jelek banget katanya seperti ini Pak ya
websitenya jelek banget gitu kan. Ini sebenarnya testingan saya ya, teman-teman. Website kita bisa dibikin bagus kok, bisa dibikin apa, tapi jangan sampai waktu kita habis untuk ngebagus-bagusin website yang sementara pasar itu nggak penting itu bagi pasar gitu kan. Nah, terus dia bilang, Pak bisa diganti nggak? Kalau diganti websitemu bisa turun. Tak tanya, kamu banyak dapat lead nggak? Banyak katanya. Ya udah, kalau saya ganti tidak tidak dapat lead, mau? Nggak lah, udah biar begini aja. Dia sudah berapa tahun ini ya? Dari tahun 2020 awal ya, sudah 4 tahun ini sekarang ya. Kayak gitu Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Masih saya boleh? Oh, boleh boleh, monggo silakan. Jadi masih terkait yang tadi ya, Pak. Kalau misalkan kita kan contoh kayak yang saya dapat itu kayak Indonetwork, cuman nomornya WA-nya misalnya WA kita gitu ya. Nanti kita Ya, sebagai ibaratnya pemberi order gitu ya dari apa namanya dari kita gitu kan, mungkin ya, di kita komunikasi dengan vendor, terus ini ada yang nanya seperti ini gitu kan, kira-kira bisa atau enggak tuh, misalnya kita goal sales gitu ya. ya. Nah, pertanyaannya kan balik lagi ke administrasi, Pak. Kita kan nggak ada PT atau CV gitu ya bahasanya. Ya. Sebenarnya klien kan taunya nama website kita gitu. Kok ntar nama di situnya misalkan bisa beda atau bagaimana, itu akan jadi kendala gitu. Enggak, Atau enggak ada gimana? kendala sih, enggak ada. Kita sama, kita sebagai ini aja, kita sebagai marketing aja. Di digital itu biasa, kita lempar order ke vendor atau kita langsung vendor yang mengclosingkan. Itu tidak Oh, tidak ada masalah seperti itu. Karena akad sama vendor kan sudah jelas. Kita kenalkan, kita pertemukan dalam satu grup, bahkan sama-sama oh, punya nomor WA-nya gitu kan. Teman-teman itu dianggap sebagai marketingnya. Bahkan kita saranin teman-teman cari vendor sendiri. Selain yang dari kita, teman-teman bisa produknya sendiri, produk tetangganya, produk sahabatnya, produk orang tuanya, dan seperti itu. Harus cari sebenarnya kenapa sih vendor kita siapin ya? Karena ada permasalahan sebelum-sebelumnya. Ketika kita ajarin SEO, mereka nggak action. Kenapa? Karena nggak ada vendornya. Ilmunya udah dapat, vendornya nggak ada. oke, Akhirnya oke. kita siapkan vendornya. Seperti itu Pak Afrian ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, jelas. Oke, sama-sama. Lalu yang ini dulu ya. Bisa contoh website Tena Page sudah ya. Mungkin arahnya ke Google AdSense. Kita nggak mengarahkan ke Google AdSense ya. Kita mengarahkan, kita jualan ya. Kalau jualannya sudah rame, mau main Google AdSense juga nggak apa-apa ya. Boleh Pak minta testimoninya ya. Nanti saya kirim linknya Bu di grup ya. Masih nunggu teknik SEO, cara nulis artikel berbasis SEO. Cara nulis artikel berbasis SEO itu sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Saya di Detikcom dibayar 360 juta itu cara nulis artikel ya. Cara nulis artikel ya eh, cara nulis SEO artinya teman-teman ya, harus selaras di antara title, meta deskripsi, judul, URL itu harus selaras. Cuman itu top. Ya kalau ada chat GPT ya kalau ada chat GPT kita tinggal seperti ini aja. Chat OpenAI ya. Nih, buatkan saya ya. Sekarang itu sudah lebih dimudahkan, buatkan saya artikel ya dengan judul ya. Nah, ini jual kubah masjid di Bekasi ya. Oh ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang yang mau bergabung di Ternak Page nanti, tolong yang sudah pernah belajar di tempat lain, yang pikirannya banyak kendala-kendala itu tolong dikosongkan gelasnya, ya. Tolong dikosongkan gelasnya, kalau tidak akan merugi di teman-teman sendiri, banyak ngeremnya dibandingkan ngegasnya. Sementara di sini kita pentingnya ngegas ya, seperti itu ya. Ini ya. Ini ya judulnya sudah ada kubah masjid, lalu di sini ada kata-kata Bekasinya ya, lalu di sini ada kata-kata kubahnya lagi gitu ya. Di sini ada kata-kata kubah masjid penting ya. Ini sudah konten SEO ya, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita bikin tabel yang penting, kontennya itu kita bikin unik. Bahkan teman-teman ada namanya teknik kita namanya 20 model konten. Ya, yang terakhirnya di dalam konten kita itu dicampur. Di dalam konten kita itu dicampur dengan konten-konten lain. Misalnya konten film, lirik lagu, apa dan lain-lainnya. Tujuannya apa? Untuk menguatkan traffic SEO kita. Contoh ya, saya kasih lihat ke teman-teman ya. Site _2 rumah123.com.
Rumah123.com kalau saya tanya ke teman-teman semua pasti teman-teman bilang ini mah properti semua isinya, padahal enggak. Ya dia punya konten juga namanya resep makanan, bumbu dapur, dia punya juga lirik lagu ya, lirik lagu gitu dan seterusnya ya. Ini nih lagu Garuda Pancasila, dia ada Tokopedia, ada Al-Quran, ada apa, dan semuanya sekarang teman-teman itu kontennya full. Itu yang teman-teman akan bersaing sama mereka. Kalau teman-teman mainin cara lama, nggak ngerubah cara main ya, teman kita akan sulit ya, seperti itu. Oke, Bang Rudi Jember, monggo silakan. Ya, selamat malam, Bapak. Malam, Pak. Nah, saya seorang PNS Ya, yang tugas sehari-hari super padat, pensiun kurang 4 tahun. oke. Sehari-hari hanya pakai Samsung Z Fold 5, nggak pernah Ya, pakai komputer atau laptop. ya. Apakah bisa ngikuti program ini? Saya sangat Pakai ingin pakai sekali. apa tadi? Pakai tab, Pak. Samsung smartphone Z Sam Fold 5 yang layarnya agak smartphone. lebar. Bisa browser nggak? Bisa, bisa. Oh, bisa. Kalau kalau bisa browsing bisa, Pak ya. Karena kan kita under web semua, Pak. Bisa. Oke. Oke. Oke, Terima ada kasih, lagi? Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Saya bacakan dulu. Ya, teman-teman nanti yang ingin bergabung ini ada dari Bu Tika ya, linknya sudah dikasih ya. Order teratif ya. Ini teman-teman bisa hubungi ini langsung ya. Kami sudah bayar nih lunas menunggu websitenya. Oke, Pak Sutopo yang kemarin join ya. Nggak punya laptop bisa pakai handphone ya, menunggu teknik SEO berbasis ini. Oke. Kalau misal kami bergabung di sini, apakah kita harus buat website atau kami semacam pihak ketiga? Sudah disiapin semua, Pak Masder ya. Sudah kami siapkan semua ya, sudah kami siapkan semua. Jadi tinggal ngikutin kelasnya aja ya. Ingat ya, uang yang teman-teman keluarkan itu yang pertama teman-teman dapat ilmu selama setahun penuh. Kita ajarin ya, walaupun formalnya itu hanya 3, 10, 1. Ya, setelah itu teman-teman itu mendapatkan website 2. Website yang pertama itu untuk apa? Untuk ternak page yang satu website isinya produk banyak. Website yang kedua itu boleh untuk pribadi. Satu website isinya itu semua, gitu kan? Dapat website 2. Oke ya. Lalu teman-teman yang uangnya pas-pasan, uangnya agak sulit gitu kan, bisa dicicil sampai 10 kali. Satu kali cicilan 180.000 dikali 10. Kalau yang mau cash itu 1.350.000 gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah disiapkan semua. Domain aktif terus Pak, apa harus bayar per tahun? Domain itu harus bayar per tahun ya. Per tahun teman-teman hanya perpanjangan itu 400.000 ya. Apakah kegiatan di sekitar Jabodetabek yang bayar 20.000? Ini kegiatan yang di Jabodetabek yang bayar 20.000 itu kita kopdar nanti ya. Ngobrol-ngobrol ya. Yang biasanya kita seperti ini ngobrolnya, ini nanti kita bisa ketemu ya. Bisa ketemu teman-teman bisa nanya. Terus saya akan share teknik-teknik SEO ekstrim ya. Oke, mention bisa admin grup Pak Riz ya. Oh ya, teman-teman ya, untuk teman-teman yang dari grup ya nanti mendaftar ke Bu apa ke Bu Tika, nanti sebutkan grupnya ya, karena kan kita ada dari berbagai grup ini ya, dari berbagai grup. Nanti teman-teman sampaikan, oh ini saya ada dari grup ini, dari Pak Aris, ini saya dari grup ini, dari Pak ini gitu ya, teman-teman ya. Apakah harus punya website sendiri? Ini sudah langsung dikasih website gitu ya, sudah langsung dapat website. Jadi teman-teman ini diibaratkan ya, kita udah terangi hutannya, kita udah tanami kita udah tanami pohonnya, kita sudah rapikan teman-teman, tinggal sirami saja sampai panen. Dan kita bimbing terus cara nyiramnya, cara mupuknya, cara ininya sampai panen itu. Ya, teman-teman. Jadi tinggal seperti kenapa sih kita bikin cara-cara seperti ini agar teman-teman enggak kelelahan ya. Saya dari 20 tahun sudah 20 pas ya. Dari 20 tahun yang lalu saya ngajar, kebanyakan mereka kelelahan main SEO. Akhirnya enggak meneruskan. Yang berhasil yang mereka konsisten. Nah, karena ini ya, karena
ekspektasinya harapan teman-teman itu tinggi, makanya 90% pekerjaan itu kami ambil dan kami bikin pakai apa? Kami bikin nggak manual, kami punya engine sendiri namanya Maxtool. Ya buatan kami sendiri ya. Bagaimana kita membuat konten sekali posting itu bisa langsung 1.000. Itu kita punya tool dan buatan sendiri ya. Dan itu dan itu hanya untuk kami saja, tidak kami jual ya. Tapi teman-teman peternak page itu nanti akan kita kasih yang grup rombongannya gitu ya. Oke. Hmm, Assalamualaikum, Pak Putra. ya monggo Pak. Ya ini ya saya termasuk awam banget ya bisnis ini. Ya, Mau belajar juga. Nah, cuman yang pertama bisnis itu belum ada ya, ya, masih benar-benar belum ada. ya. Nah, terus kira-kira langkahnya apa? Nah, terus kalau misalnya saya juga punya anaknya saya sudah 10 tahun udah gede juga. Nah, itu Ya. kalau mau saya ikut gabung itu joinan bareng atau masing-masing atau gimana ya Oh biar ya. enak. Untuk teman-teman yang punya anak, yang punya saudara, yang punya teman, boleh berdua ikut ya. Tapi namanya satu kita bikin ya. Belajarnya boleh dua. Kan dapat website dua dari kita. Ya, Boleh Pak, boleh berdua ya. Misalkan, oh saya biayanya ini nih, saya ajak temen lah, tapi saya berdua gabung masing-masing kasih kasih satu website ya. Bisa ya teman-teman ya. Ya, oke, seperti itu. WSP web marketing, WSP web SEO praktis ya, website marketing benar ya kita WSP itu website marketing. Ini Pak Alam ya, Pak Alam ini ya yang sudah ikut KLD Pak ya. Oke, tidak ada tidak tadi ada sebutkan job desknya apa saja Pak sebagai gambaran. Terima kasih, saya kasih gambarannya. Job desknya ya, job desk pertama dan ini harus sampai 500 ya. Yang mana yang akan saya coba ya? Mana ya? Website siapa ya? Sebentar. Kita searching aja. Jasa privat SEO di Jakarta, Jakarta ya. Nah, kita searching ini yang kalau nggak salah websitenya Base 3 ya. Jasa privat SEO Jakarta. Mana ini ya? Oh, ini. Hilya Shop ya. Ini punya tim ternak page ya. Ini punya tim ternak page juga. Ini punya tim peternak page, tim peternak page sudah dominasi ini. Nah, ini aja ya. Nah, ini saya coba optimasi. Ini website ternak page batch 3 kebetulan baru jalan 10 hari ya, teman-teman ya. Saya mau optimasi, mau daftarkan ke Google ini. Tapi ya, izin ya yang punya makaproject.biz.id ya, saya pinjam dulu, ada yang melihat cara kerjanya. Saya login dulu. Hmm, apa ya? Oke. Ini ya. Nah, ini karena saya belum ini ya belum apa namanya belum masukin ini, belum masukin Google verifikasinya, saya verifikasi dulu ya di sini. Saya verifikasi dulu. Ini pekerjaan verifikasi ini hanya sekali ya. Ini saya tutup dulu kebanyakan ini tadi ya. Nah, ini saya masukin ke Google verifikasi saya. Mana tadi ya? Google verifikasi. Ini. Nah, saya deketin biar nggak jauh-jauh. Sini ya. Saya tambahkan. Ini pekerjaan verifikasi yang ini, yang daftarin ke Google ini pekerjaan sekali ya. Continue. Cara kerja yang kita bilang dikerjakan bisa 30 menit itu ya. Eh, ini saya copy, saya taruh di sini. Saya tambahin lah di sini ya, teman-teman ya. Tambahin di sini, lalu saya submit. Lalu saya submit setelah saya submit ya, saya verify dulu kalau warnanya hijau itu benar ya. Warnanya hijau itu benar kalau nah ini sudah hijau ini benar ya. Nah lantas teman-teman saya akan ambil yang mana ya yang belum di ini. Nah ini misalkan ya, ini saya cek dulu, tahu-tahu sudah ke inspeksi lagi, saya cek dulu sudah diinspeksi belum.
Oh, sudah ya. Sudah diinspeksi termasuk rajin orangnya. Saya cari lagi yang belum terinspeksi. Sebentar ya. Takut terinspeksi 2 kali sebenarnya tidak apa-apa, cuman ya enaknya yang belum terinspeksi biar juga membantu yang punya webnya. Nah, ini belum terinspeksi ya, belum terdaftarkan ya. Nah, ini ya, link ini kita daftarkan ke Google. Bisa pakai handphone ini ya. Nah, ini bisa pakai handphone. Mudah-mudahan kuotanya masih ada ya. Oke, lalu kita tes live URL. Kita tes live URL. Setelah itu nanti dia request index ya. Kalau katanya oke, lalu request index udah seperti itu aja ya. Oke, lalu kita request index. Oke, berhasil. Udah kerjanya cuma seperti itu aja di awal ya. Sampai itu proses untuk dapat terindeks ya. Kalau dia keywordnya itu low, kompetisinya low, dia bermain di ini itu ya bisa langsung halaman 2. Tapi yang kompetisi tinggi itu bisa sampai di halaman 6, halaman 7. Nah, itu tugas kita, ada teknik lain untuk naikinnya ya. Apakah pembayaran selain disebutkan sebelumnya ya? Ini ya, ini yang disampaikan Bu Tika ya. Ini yang disampaikan Bu Tika. Oke. Maaf Pak, apakah sistem tutorial berkelanjutan sampai bisa ada modul file dan ada ya? Kita ada video-video juga yang kita kasih ya, teman-teman ya. Oke, ya pendaftaran ya, teman-teman pendaftaran di sini ya. Kalau punya beberapa bisnis berbeda-beda, apa bisa? Sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa. Tapi kalau bisnis sendiri diposting sendiri ya, kecuali kalau teman-teman mendaftar sebagai vendor. Kalau teman-teman punya bisnis terus daftar sebagai vendor ke kita, bayar 500.000. Nanti peternak page kita suruh mengoptimasi ya, mengoptimasi semua website produknya teman-teman. Kalau teman-teman posisinya sebagai vendor, kalau punya produk sendiri ya, itu bisa ke Bu Tika juga. Insya Allah hari Rabu saya daftar ya. Saya sudah bergabung Pak. Tinggal nunggu website. Oke, terima kasih Pak ya. Apakah ada biaya perpanjangan domain dan hosting? Ya, setiap tahun pasti ada ya, Pak Emma ya. Apakah bisnis untuk saya jalankan bisnis afiliat Bank Putra? Bukan ya. Apakah untuk saya jalankan bisnis afiliat Bank Putra? Enggak ya. Bisa bisnis sendiri, bisa bisnis keluarga, bisa bisnis orang-orang jaringan teman-teman. Kenapa kita siapkan vendor? Karena kalau kita nggak siapkan vendor, teman-teman ada yang punya vendor sendiri, ada yang enggak. Yang enggak ini yang kebingungan ya, teman-teman. Atau kita punya vendor sendiri, jumlahnya cuma 1, 2. Itu akan sulit untuk memainkan SEO-nya. Ya. Oke, masing-masing sudah diisikan vendornya. Iya, semua sudah kita isikan vendornya, itu sudah kita posting sampai masing-masing 100 gitu kan. Kalau sudah punya bisnis, kalau sudah punya bisnis makin keren lagi ya. Kalau sudah punya bisnis, kita sarankan itu ada cara mainnya. Bagaimana produk-produk yang lain, bagaimana produk-produk yang lain membacklink ke mana? Ke bisnisnya, sehingga bisnisnya makin kuat. Ya, makin kuat di Google ya. Kalau belum punya bisnis gimana? Kalau belum punya bisnis ya sekarang ini kita lagi bikin bisnis ya. Namanya bisnis kita lagi membuat perusahaan cikal bakal perusahaan marketing ya. Bikin website yang gratisan dan berbayar apa bedanya? Kalau yang gratisan mereka tutup, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang gratisan itu pasti apa ya? Pasti banyak orang lain di dalamnya. Kompetitor kita pasti banyak di dalamnya ya. Kalau yang berbayar ya kita aja yang punya di satu domain itu ya. Nanti bisa ditambahkan vendor sama tim Bank Putra selain 50 vendor. 50 vendor kalau misalkan mau ini vendor sendiri ya, itu teman-teman bisa posting sendiri di websitenya, kita ajarin caranya ya. Tapi kalau mau menjadi vendor di titik terang kreatif, kita kita kumpulin di sini. Kita kumpulin di sini ya. Vendor titik terang kreatif itu ada 2 ya, teman-teman. Ada namanya Zeborno ya, Zerborno ini. Ini vendor-vendor kita, list vendor titik terang kreatif. Lalu ada satu lagi Raja apa ya? Kerajaan bisnis ya, kerajaan bisnis digital. Sorry, kerajaan kerajaan bisnis. Nah ini vendor-vendor kita ya. Nah kalau teman-teman mau jadi vendor di sini itu bayar 500.000. Nanti para peternak yang akan mempostingkan produknya teman-teman di situ ya.
Nah, nanti juga bisa present. Ada waktunya untuk present ke para peternak di Zoom juga. Kira-kira seperti itu ya. Oke, yang ingin bertanya open mic. Kalau ada usaha teman, apakah bisa masuk website kedua? Boleh ya. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman yang daftar hari ini boleh bawa anaknya berdua ikut, boleh bawa temennya berdua ikut gitu kan, karena websitenya dua ya. Jadi bisa nambah vendor sendiri, bisa ya, bisa nambah vendor sendiri sebanyak-banyaknya. Ini hubungi Bu Tika. Monggo, sebelum kita tutup, teman-teman siapa yang ingin bergabung, katakan mau. Ya, saya mau ya, saya mau. Monggo silakan katakan mau ya. Ini teman-teman yang ikut bergabung ya, teman-teman bisa ajak temennya, bisa ajak anaknya ya, bisa berdua ya. Bisa berdua-dua. Pak Arfan mau ya, silakan hubungi Ibu Tika ya. Eh, Bu Irian mau, Pak Irian, Pak Edi Susanto mau ya. Pak Pak, Zakian Sodikin mau ya. Dan boleh tanya Pak Pak? Ade Farudin mau, oke ya, teman-teman bisa langsung klik nomor WA-nya Butika. Silakan langsung klik nomor WA-nya Butika di sini ya. Ya, ini saya ini ya. Nah, silakan teman-teman ya. Oke, saya sudah bergabung Bang, tinggal nunggu web. Alhamdulillah ya, sampai bertemu ya. Ini ya kerja sama kita ini Bismillah ya sampai tua, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek karena bisnis digital itu dengan SEO itu untuk nyetopnya itu susah. Insya Allah sustain gitu ya. Kenapa? Ini saya sudah merasakan sendiri. Pernah suatu ketika saya tertarik sama bisnis lain. Bisnis lain saya itu omsetnya besar banget. Kebetulan saya jual kaos ya teman-teman. Saya mau nutup bisnis digital saya, nggak bisa karena customernya masih banyak, karena trafficnya masih banyak gitu ya. Apa ya? Jadi ya udah dijalanin. Akhirnya ya udah saya teruskan, saya gedein gitu loh. Ya teman-teman ya. Oke, siapa lagi yang mau bergabung? Yang sudah daftar siapa? Yang sudah daftar, Bu ya. Pak Andrianto mau, saya sudah bergabung Bang, tinggal menunggu websitenya saja. Alhamdulillah ya. Teman-teman yang tadi sudah mengatakan mau, yang dari Pak Abu Umar ya, dari Pak Arfan ya, Pak Irian ya, Pak Edi Susanto, Pak Iman, silakan hubungi ya nomor ini Bu Tika ya, Bu Tika. Pak Bu Kristina ya, ya. Bu Kristina silakan hubungi Bu Tika. Mau tanya Kira-kira boleh Pak? seperti itu ya teman-teman ya. Kita membangun bisnis masa depan, kita membangun bisnis keluarga, bahkan ini ada trik ya teman-teman ya. Kita membangun bisnis sekota kita. Misalkan gini, di website yang sudah kita siapkan, boleh nggak kita nambahin jasa catering, jasa snack box, itu kan produk-produk jangka panjang. Boleh, boleh ya teman-teman ya. Walaupun belum ada vendornya, tapi nyari catering dan snack box kan tidak begitu sulit. Ya, nanti kita bisa menguasai bisnis-bisnis di di kota kita. Kita sebagai perusahaan marketingnya, tinggal posting doang, tinggal inspeksi doang, ya kita bisa bersaing. Apalagi untuk teman-teman yang di daerah. Kalau kami yang di Bekasi, yang di Jabodetabek itu mau bersaing, itu berat teman-teman persaingannya ya. Tapi kalau teman-teman yang di daerah ini enak banget. Saatnya teman-teman ngambil posisi dan menguasai daerahnya teman-teman dengan WSP, dengan program ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Mau tanya sedikit boleh Pak? monggo Pak, silakan. Pak Abu Umar ya. Iya Pak. Baik. Jadi mau tanya, saya kan itu bisnisnya eh, marketingin banyak bisnis orang ya. Iya. Jadi kalau kita tuh ngambil dari beberapa vendor yang saya punya dan saya mau gabung di sini, apa bisa ya Pak? Contohnya bisnisnya apa Pak? Ada travel, Oke, ada media placement misalkan, terus oke, juga ada parfum atau herbal kayak gitu Pak. oke. Ya, jadi gini, kalau misalkan Bapak, kalau itu Bapak posting sendiri bisa Pak. Nanti ada kita kasih tahu caranya ya. Saya buka ya tool kita ya. Kita buka tool kita, kita ada namanya Max Tool. Kita ada namanya Max Tool, teman-teman nanti dipinjemin ini ya, karena Max Tool itu tidak kita jual ya. Max Tool baru ya. Maxtool baru apa ya nama ininya sebentar ya ini kali. Nah, kita punya tool sendiri untuk membuat konten ya, untuk membuat konten.
Nah ini ya, ini punya teman-teman batch 1, batch 2 nih kayaknya nih ya. Misalkan umroh Ramadan gitu ya, kita lihat ya. Ini dia udah susun keyword. Oh belum belum cuman judulnya doang udah ya. Nah ini lihat hasil ya, lihat hasil. Nah ini konten hasilnya tuh ya. Hasilnya beda-beda ini ya teman-teman. Nah ini nanti ya di download ya, di download, di upload itu langsung keisi semua. Ke sekian ke apa namanya, ke dalam satu kategori itu sejumlah keyword yang kita kita masukkan. Ini nanti teman-teman dapat yang seperti ini gitu ya. Jadi nggak sulit ya. Saya sudah dapat, tinggal nunggu website. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa Pak ya, tapi Bapak posting sendiri. Kalau misalkan Bapak itu mau Bapak jadikan vendor itu bayar ya setiap produk. Tapi kalau saran saya sih bisa dilakukan sendiri aja dulu ya. Oke, teman-teman ya, sebelum saya tutup sudah jam 22. Yang ingin saya sampaikan adalah saat dari tadi ya saya menyampaikan bahwa ini adalah bisnis masa depan ya. Ketika kita tidak bisa bersaing di level produk sebagai pemilik produk dan jasanya, ketika kita tidak bisa bersaing di level ini, maka kita jangan turun kelas, tapi kita naik kelas. Kita naik kelas. Ketika kita tidak bisa bersaing di bisnis akikah, ketika kita tidak bisa bersaing di bisnis rental mobil, ketika kita bisa tidak bersaing ini, kita jangan menjadi apa namanya, turun kelas. Ah, saya pindah lagi ke bisnis yang lain. Jangan, teman-teman. Teman-teman naik kelas. Naik kelas itu ya udahlah, kemampuan saya adalah SEO. Kemampuan SEO teman-teman sayang kalau hanya dipakai untuk satu produk. Kemampuan SEO teman-teman sayang kalau hanya untuk dipakai satu produk. Kemampuan SEO teman-teman sayang dan sulit kalau untuk dimainkan untuk satu produk. Tapi kemampuan SEO teman-teman kalau dimainkan untuk semua produk, untuk banyak produk itu lebih memudahkan teman-teman. Ya, cuan pun bisa dari channel manapun, bisa dari produk manapun. Ya, network pun terbangun dengan banyak vendor. Ya, persahabatan teman-teman sesama belajar kita pun akan banyak. Pergaulan positif kita terbangun ya. Nah, karena itu ya, yuk kita bangun ya bisnis ya, perusahaan marketing ini bersama-sama, dan insya Allah di 1 tahun ke depan kita sudah bisa ngebayangin ya mau omset berapa kita di tahun berikutnya. Ya di 2 tahun ke depan kita sudah bisa mungkin pensiun dini seperti teman-teman saya yang sebelumnya ya. Eh, Mereka kadang kadang kasihan juga tuh ya, para guru pernah ada hampir seperempat guru-guru di sekolahan itu resign, mengundurkan diri gara-gara belajar digital ya. Nah, teman saya yang ngajak ini jadi nggak enak itu sama kepala sekolahnya, ya penghasilannya sudah berkali-kali lipat gitu ya. Oke teman-teman ya, yuk kita bareng-bareng Bismillah ya. Teman-teman silakan hubungi Bu Tika ya tadi ya. Silakan hubungi Bu Tika. Terus setelah itu ya, program yang bisa berdua tadi itu hanya sampai besok ya. Hanya sampai besok itu kita kasih ya, teman-teman ya. Lalu bisa nanti hubungi Bu Tika mau nyicil, mau cash itu nanti sama Bu Tika saja ya diobrolkan gitu ya. Saya ingin naik kelas tapi ingin belajar berkelanjutan, bersilotem dan mudah lupa ilmunya. Oh ya, teman-teman untuk Jabodetabek, untuk siapapun teman-teman yang mau mampir kantor silakan. Kalau teman-teman dari luar daerah mau ke kantor silakan. Kita ada tempat nginepnya, cuman ya pakai kasur Palembang gitu aja ya, terutama cowok-cowok ya, kalau cewek-cewek nggak ada tempatnya gitu ya. Banyak teman-teman para peternak ya, teman-teman para peternak yang datang ke kantor itu nginep seminggu gitu ya, itu ada ya teman-teman Kantornya silakan. di mana Pak? Udah. Ya kenapa, kantor kita di Kavling Tegal Perintis Blok B2 nomor 26, belakang BPK Penabur Sumarekon Bekasi Utara itu Oh ya. ya. Nah, tahu. Oke, Kebetulan saya dari kira-kira Bekasi seperti ya, itu ya. dari Monggo Bekasi juga. pertanyaan terakhir sebelum kita tutup.
Ya, kalau misalkan repot itu kan happy problem, Bu Maya kan. Nanti kalau sudah banyak orderan dari klien dan beda-beda vendor, apa nggak repot? Repot itu happy problem. Yang masalah itu adalah ketika nggak ada order, ya nggak ada orderan. Tinggal pikirkan gimana solusinya. Kita bisa hire orang, kita bisa bikin manajemen sendiri. Namanya juga kita membangun perusahaan marketing gitu ya, perusahaan marketing ya, pasti biasanya kalau kalau pernah tahu teman-teman melihat 4 kuadran, employee dulu gitu kan, lalu setelah itu self employee dulu, lalu setelah itu jadi business owner, setelah itu jadi investor. Nah, proses ini teman-teman yang sedang kita lakukan saat ini ya. Saya kalau kepikiran sesuatu jadi ingin menjelaskan lagi, padahal mau tutup tadi ya udah ya, kuadran apa, 4 kuadran, 4 kuadran ya namanya biasa, Robert Kiyosaki ya. Kita lihat ya, kita tuh sedang membangun 4 kuadran ini teman-teman ya. Mana yang bagus ini ya? 4 kuadran Robert Kiyosaki. Nah ini ya. Kita itu sedang membangun 4 kuadran ini ya. Yang pertama ya, employee dulu, kita yang infeksi, kita yang ini gitu kan, yang mengerjakan semuanya gitu. Lalu berikutnya kita jadi sebenarnya di awal ini kita sudah jadi self employed, tapi kita belum punya produk sendiri ya, masih ngejualin produk orang lain. Ya, kalau yang sudah punya produk sendiri, ini dia sudah self employed. Apalagi yang sudah ada tim, sudah posisi di sini ya. Nah, teman-teman, ketika kita merasakan jadi employee itu seperti apa, self employed itu seperti apa, business owner itu seperti apa, ketika kita mau jadi investor, kita udah ngerti alurnya. Kita udah ngerti kata, oh ini ada peluang bagus, tolong presentasikan, lihat laporan keuangannya, seperti apa proses jualannya, apa value ledgernya, dan seterusnya, seperti itu ya. Mana lihat apa bisnis model kanvasnya, kita udah tahu itu ya. Jangan kita menerima peluang bisnis itu hanya setor-setor uang aja ya, teman-teman harus paham itu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman semua. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ya ada dari perkataan saya yang mungkin, pasti ada ya dari perkataan saya yang mungkin agak meninggi, agak sombong atau tidak berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maafnya, karena ini semata adalah untuk kebaikan kita bersama, maksud dan tujuan saya gitu ya. Mungkin demikian ya, jangan lupa teman-teman yang tadi sudah mengatakan mau silakan hubungi Bu Tika. Nanti di grup akan kita share lagi, akan kita sebar lagi. Mungkin demikian, terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi hujan wabarakatuh. badai ya memang sih ya, hujan badai ya. Tunggu rekamannya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Terima makasih. kasih Pak Putra. Besok subuh jangan lupa ya, kita ada materi besok subuh. Yuk. Siap, insya Allah.